Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang pertemuan ketiga ya teman-teman semua ya. Ketiga. Sambil kita mempersiapkan materi pertemuan ketiga, saya coba review materi pertemuan 1 dan 2 ya. Jadi terima kasih sudah membersamai. Ini ada 21 mahasiswa yang siap untuk belajar dalam mata kuliah kewirausahaan. Nah, saya mau coba review dulu. Teman-teman boleh sanggah atau boleh bantah atau boleh memberikan masukan ya. Dari kuis yang saya berikan, dari tugas yang saya berikan, saya buka dulu ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang belum hadir sama yang sudah hadir, tolong kasih tahu sama yang lain bahwa saya itu, ini saya share ya, saya itu terhadap akan transparan. Mudah-mudahan kelihatan teman-teman ya. Saya akan transparan sama Anda semua yang benar-benar belajar, yang benar-benar mengikuti aturan, kewajiban dari seorang mahasiswa siapapun Anda, saya akan memberikan apresiasi yang luar biasa ya. Ini saya tunjukin siapa-siapa saja yang sudah memberikan atau tertib mengumpulkan tugas. Ya. Ini yang pertama. Jadi yang merekapitulasi langsung dari Google Classroom, dan saya akan mengapresiasi berusaha melakukan proses koreksi sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai Anda berasumsi bahwa tugasnya dikirim nggak dikoreksi. Enggak, saya punya tanggung jawab untuk mengkoreksi itu semua. Jadi ada beberapa mahasiswa, punten ya, untuk mencoba membuat sebuah mengelabui data, dia mengirimkan tapi jawabannya kosong. Saya nilai kosong ya. Dan ada juga yang sama sekali nggak ngirim tugas ya, sesuai dengan Google Classroom ya, nilainya akan kosong. Nah, ya itu akan kosong. Tugas pertama itu masih banyak mahasiswa yang kosong, ya mohon maaf ya. Saya akan sesuai dengan komitmen. Dan teman-teman sudah tahu ya, mata kuliah kewirausahaan tidak ada remedialnya. Nah, kalau Anda nggak lulus, Anda silahkan mengulang di mata kuliah di kelas bawah. Saya tidak akan pernah membuat yang namanya kelas remedial. Ingat ya. Dan saya pantang tuh buat mahasiswa yang punten, yang di akhir-akhir kuliah, nilainya sudah keluar, terus cari-cari dosen untuk minta nilai. Maaf teman-teman ya, saya bukan makelar nilai. Saya itu makelar ilmu. Yang saya berikan buat mahasiswa adalah ilmu, bukan nilai. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang nanti setiap kuliah nggak pernah kuliah, terus nggak pernah ngirim tugas, ya mohon maaf begitu di akhir semester terus minta-minta nilai. Mohon maaf banget ya, saya bukannya jaga image ya. Saya sudah sampaikan di pertemuan 1 ya. Saya akan transparansi sama seluruh mahasiswa. Jadi kalau Pak nilai tugas saya berapa? Nih, saya tunjukin. Ya, bahkan nanti saya akan buat rekapitulasi, akan saya share. Si A dapat berapa, si B dapat berapa, si C dapat berapa. Sekali lagi saya akan mengapresiasi, saya akan fokus sama teman-teman semua. Di luar kesibukannya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan mungkin, sebagai seorang kepala rumah tangga mungkin, atau sebagai seorang ibu rumah tangga tadi yang baru melahirkan, kalau teman-teman benar-benar semangat ya mengikuti aturan, saya akan memberikan apresiasi yang paling bagus buat Anda. Tapi sebaliknya ya kalau Anda malas-malesan ya, mohon maaf sekali lagi teman-teman, saya bukan dosen makelar nilai yang nantinya Anda minta-minta nilai. Ya, mohon maaf ya, saya sudah sampaikan di awal. Jadi jangan sampai begitu nanti mata kuliahnya
apa namanya sudah selesai, baru kita mulai. Oke, kelihatan teman-teman nilainya? Kelihatan, Pak. Belum, Pak. Siapa yang belum? Ya silakan, yang belum tolong diselesaikan kewajiban. Dan Pak. Kenapa Wildan? Wildan, Pak. Ya, kenapa? Di bawah Wildan ya. Di mana tuh? Di bawah saya ingat. Oh, tugas kedua Wil belum ada ya. Form quiz pertama. Nah, oke teman-teman ya. Yap. Kenapa Wil? Dreambook udah dikirim yang. Oh, yang ini belum sempat saya nilai ya. Sabar ya. Tugas yang Dreambook, terus yang tugas ini belum sempat saya nilai, ini masih kosong ya. Kalau yang di 3 di awal ini sudah. Yang masih strip ini, ya mohon izin saya butuh waktu untuk mengkoreksi ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan penilaian seobjektif mungkin sama Anda. Masuk lagi ke slide ya. Nah, lalu saya nggak tahu ya, karena Anda semester 7, saya nggak tahu karakter dosen-dosen yang mengampu Anda di semester 1, 2, 3, dan 4, 5, dan 6 seperti apa. Nah, Anda harus ikutin aturan. Nah, dari sekian jawaban, ini saya juga harus warning dari awal ya, warning dari banyak jawaban dari Anda, izin ya, yang copy paste, diduga copy paste. Izin ya, saya punya aplikasinya, saya punya softwarenya, bisa mendeteksi Anda copy paste atau enggak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak jawaban ya, menjawabnya berdasarkan Mbah Google. Hello, lu kuliahnya sama siapa? Kuliahnya sama Mbah Google atau sama saya? Nah, jadi untuk quiz saya masih berikan kata maaf ya, jadi masih saya kasih skor 50. Ya, kalau kuis, tugas mesti saya kasih skor 50 ya, upah lah ya. Upah Anda menyontek, upah Anda menulis, 1-2 is oke, nggak masalah ya. Masih dimaklumi. Tapi begitu nanti ketiga, 3, 4, 5, bahkan ketika UTS, ya maaf. Kalau yang namanya copy paste, nggak usah teriak-teriak deh mahasiswa anti hapus korupsi. Lu sendiri korupsi jawaban orang. Ya, hargai loh, hargai diri sendiri. Saya suka dengan teman-teman yang menjawab dengan bahasanya sendiri sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan. Teman-teman, dosen Anda bukan Mbah Google ya, sekali lagi ya. Saya tahu jawaban yang dari copy paste Mbah Google sama jawaban yang saya berikan intisari materinya. Karena bahasa materi saya dengan bahasa Google kan beda. Ya, ketahuan banget ya, apalagi menjawab yang soal nomor 3 tuh banyak banget. Makanya punten mohon maaf, saya tanya, bro, sis, dosen antum tuh siapa? Google atau Mas Yuli atau saya? Ya kalau sama Mbak Google ya mangga kuliahnya sama Mbak Google aja, jangan sama saya. Ya. Sampai di sini ada tanggapan teman-teman semua? Bebas. Yang mau tanggapi siapa? Silakan. Ya. Jadi sekali lagi sekali lagi ya, saya akan berusaha seoptimal mungkin akan fair sama Anda. Yang mengerjakan tugas dengan baik dan mengikuti aturan, saya akan transparan. Yang nggak pernah kirim, ya Anda nanti akan lihat sendiri. Nilainya 0 semua ya. Jadi transparansi itu penting buat saya ya, supaya fair saya sama Anda. Dan saya akan menghargai tugas-tugas Anda yang Anda buat sendiri. Karena akan saya berusaha untuk menilai sesibuk apapun, saya akan nilai, saya akan koreksi, dan saya akan berikan nilai. Ya tentunya hasil dari analisa Anda. Dan menjawab itu, saya pikir teman-teman, satu lagi ya, saya pikir Anda tuh semester 7 ya, bukan mahasiswa semester 1. Menjawab sebuah pertanyaan itu harusnya dengan analisa. Bukan cuma jawab 1 kata, 2 kata. Ya punten, mohon maaf, bentar lagi Anda tuh skripsi loh ya. Skripsi loh ya, beneran skripsi. Saya kasih gambaran ya, kalau nanti skripsinya sudah luring, kalau online Anda masih ketolong ya, kalau online Anda masih ketolong, tapi kalau sudah
luring di kelas. Coba Anda bayangin skripsi kalau isi kepala Anda kosong, kebiasaan nyontek, di ruangan kelas itu antum nggak ada yang nolongin loh ya. Di ruangan kelas itu antum sendirian. Beneran kalau udah skripsi bertanggung jawab sama tulisannya. Nengok kiri tembok, nengok kanan tembok, nengok belakang tembok juga. Nengok depannya dosen yang sudah sedang bertanya sama Anda. Anda menengadah ke atas minta tolong sama Allah, Allah nggak akan nolong Anda. Ya, karena skripsi itu hasil kontemplasi Anda selama 4 tahun kuliah, nggak cuma hasil SKS. Ya, biasakan Anda melakukan proses yang namanya analisa ya. Oke. Lalu ini saya merespon jawaban-jawaban Anda ya. Aduh, saya sedih banget ya. Yang copy paste dan seterusnya. Sekali lagi di kelas saya tidak ada remedial. Yang ada adalah Anda mengulang di semester berikutnya. Ya, lalu saya akan transparan, terus copy paste berikutnya saya akan berikan nilai 6. Yuk belajar sendiri ya. Teman-teman sekalian, materi hari ini adalah materi yang sudah mulai mengerucut ya. Kalau kemarin masih fundamentalnya, masih biografi, masih konsep, nah sekarang kita sudah mulai masuk bagaimana menyusun bisnis yang sebenar-benarnya. Nah, makanya saya nggak tahu nih kelas ini kok belum ada yang setor ya kelompoknya. Nah, mudah-mudahan setelah after this class saya minta kelompok bisnisnya masing-masing. Ya, kelompok bisnisnya masing-masing. Silakan mau sendirian boleh, mau pakai KKU boleh atau apapun apa yang kita bahas bukan bisnis yang Anda buat ya, tapi ide bisnis apa yang akan Anda susun supaya Anda lulus di mata kuliah kewirausahaan. Sekali lagi ya, ide bisnis. Bukan terus Anda bikin kuliner, bikin fashion, enggak. Yang kita bahas adalah proposal ide bisnis. Makin smart idenya, makin kreatif idenya, makin bagus idenya. Nah, dan itu akan mengerucut di pertemuan 4, 5, 6 sampai terakhir itu materinya sesuai dengan ide bisnis Anda masing-masing. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, ada sanggahan teman-teman? Atau masih ada yang mau ditanyakan materi tentang 1, 2 sama tugas kelompok? Enggak, silakan. Asik aja kok. Ih, serem Pak Yusuf. Itu Pak. Ya, Yang Kang Wildan. Yang Wildan tadi Pak, yang rebook belum ke input atau gimana Pak? Soalnya nggak muncul tadi di sistem Bapaknya. Sudah masuk Kang Wildan. Cuma saya belum sempat koreksi. Ya, sabar Kang Wildan ya. Siapa? Ya. Nuhun, terima kasih buat yang sudah menyelesaikan tugasnya atas rasa tanggung jawab Anda ya. Karena Anda dititipin amanah sama Allah sebagai mahasiswa yang anak muda yang dipilih sebagai seorang mahasiswa ya. Anda tuh dapat karunia besar loh. Di luar sana banyak yang nggak bisa kuliah ya. Orang siapa tidak mensyukuri nikmat Allah dengan tidak menyelesaikan tugas-tugasnya ya azabku akan pedih. Itu aja ya. Jadi kalau Anda keberatan dengan tugas ya Anda lihat orang di bawah sana ya masih banyak yang nggak bisa kuliah ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau dibahas, yang mau dikomplain? Ya. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita masuk ya materinya ya. Materi saya nggak akan kita akan masuk materi pertemuan yang ketiga sambil review pertemuan sebelumnya ya. Oke, mulai. Mahasiswa jadi pengusaha sebelum wisuda. Menjadi pengusaha, wirausaha, entrepreneur, apapun namanya adalah sebuah pilihan dan pilihan itu ada di tangan Anda sekarang. Jika Anda seorang mahasiswa dan memiliki banyak impian menjadi pengusaha atau pembisnis muda, bergabunglah bersama kami. Jadi pengusaha sebelum wisuda. Oke, pesan sponsor teman-teman ya. Jadi saya sendiri di Latansa sekarang megang kepala bagian Latansa Entrepreneur Center yang punya tugas mahasiswa itu harus jadi pengusaha sebelum wisuda.
Makanya saya sedang bikin kelas mentoring buat semester 1. Jujur, semester 7 belajar wirausaha itu sebetulnya agak terlambat, tapi never too late lah, nggak ada kata-kata terlambat. Saya tetap fokus sama Anda. Harapannya sekali lagi Anda itu keluar bukan mencari pekerjaan, tapi membuat peluang pekerjaan. Nah, teman-teman semua, review sedikit yang kemarin nih. Hampir setengah dari kelas ini menjawabnya pakai Mbah Google. Menjawabnya pakai Mbah Google. Lucu dan menarik ya. Jadi teman-teman, materi pertemuan kedua tentang overview business environment ini adalah materi yang harus Anda kuasai ketika Anda menjadi seorang bos, seorang pemilik bisnis. Ya, teman-teman semua, Bulan, Anissa, Andrian, Aji, Dani, Eka, Fatiatul, Fiski, dan yang lain-lainnya, belajar wirausaha itu Anda akan belajar sebagai pemilik usaha. Ya, pemilik usaha artinya pimpinan perusahaan. Jadi belajar wirausaha bukan belajar untuk menjadi seorang karyawan. Kalau seorang karyawan Anda nggak perlu belajar wirausaha. Artinya kalau Anda sebagai seorang pemimpin terus ilmunya boleh dari nyontek, ini akan menyedihkan teman-teman ya. Ini akan menyedihkan. Anda bos tapi tukang nyontek. Anda sendiri akan marah kalau nanti Anda jadi pemimpin terus anak buahnya nyontek kan gitu ya. Nggak menghargai pemimpinnya. Nah, coba perhatikan di slide ini. Ya, ini materi pertemuan kedua kemarin. Saya ngasih materi, udah saya recordingnya itu, namanya overview business environment. Overview itu adalah overview business environment itu adalah cara pandang kita terhadap lingkungan bisnis. Jadi ketika teman-teman besok menjadi seorang pemilik bisnis, bos lah, bos. Kan Dani, Bulan, Anissa, Eka, Fiski, Gina, Hanisa, Hesma, dan yang lainnya ketika memutuskan menjadi seorang wirausaha, berarti kan Anda sebagai seorang pebisnis pasti punya anak buah, punya tanggung jawab kan gitu. Bukan sebagai seorang karyawan yang bertanggung jawab sama pimpinan ya. Anda pemilik bisnisnya, Anda ownernya, Anda direksinya. Sekali lagi ya, sekarang coba teman-teman ketika belajar wirausaha itu berpikir sebagai seorang bos. Not an employee, bukan employee, bukan karyawan. Lu tuh bos gitu. Kalau bos itu berarti harus menguasai segala hal. Kalau bos nggak menguasai segala hal, berarti lu nanti dibohongin sama anak buah. Teman-teman, mohon maaf ya, saya pakai bahasa lu gua supaya teman-teman pakai bahasa sendiri sadar gitu loh. Belajar wirausaha artinya teman-teman sedang belajar menjadi seorang pemimpin, seorang pemilik bisnis. Seorang pemilik bisnis ketika menjalani bisnisnya punya tanggung jawab 3 lingkaran ini nih teman-teman yang dilihatin. Jadi jangan asalnya kontak di Google ya. Yang kemarin menjawab dengan jawaban persis punya saya, letter luck itu saya tulis excellent. Ada beberapa ya, silakan. Ya saya nggak perlu sebutkan namanya yang nanti lebih heran. Excellent saya kasih nilai 100 karena memang itu jawaban yang terbenar. Jadi sekali lagi overview business environment adalah ketika Anda punya bisnis, ya, ketika Anda menjadi seorang manajer, ini loh tanggung jawab Anda. Yang pertama adalah lingkaran yang ada di dalam. Ini ada di dalam nih ya teman-teman, yaitu yang ada di internal. Internal itu berarti yang ada di dalam yang harus Anda urusin, yang harus Anda maintenance. Apa aja Anda sebagai ownernya, pemiliknya, Anda loh ya, bukan orang lain. Lagi ya, wirausaha itu lu yang punya bisnis, Anda yang punya bisnis. Ya, bukan tetangga yang punya bisnis. Terus selain Anda memaintain diri sendiri, Anda juga memaintain siapa? Employee. Employee siapa teman-teman? Ada yang tahu? Employee itu apa sih bahasa Indonesianya? Ayo buka mic dong. Jangan pada diam semua. Employee apa? Tuh dimarahin pada diam semua. Saya nggak ngomong deh. Ada yang tahu employee apa? Karyawan ya, Pak? Yes, Teveti. Ya, Anda punya karyawan. Makasih Teveti. Saya catat namanya, yang pokoknya yang ikutan respon saya catat namanya, dapat poin lah. Saya mah gitu aja ya. Anda respon sama saya juga respon sama Anda ya. Jadi sekali lagi sebagai seorang pemilik bisnis, Anda punya tanggung jawab internal. Internal apa? Anda memaintain diri sendiri sebagai seorang bos, lalu memaintain, mengurusi siapa? Employee, karyawan-karyawan Anda. Kan bos nggak mungkin sendiri ya, bos punya karyawan.
Lalu yang ketiga, Anda harus memelihara siapa? Customer. Customer itu yaitu yang jadi relasi bisnis Anda, yang belanja barang-barang Anda. Ini yang pertama. Nah, kan ini materi udah saya kasih waktu itu, tapi masih aja nyontek di Google. Terus yang kedua, yang harus Anda siapkan adalah yang kedua itu apa? Kita lihat nih. Kedua itu aktivitas bisnisnya. Di bisnis Anda ngapain aja? Yang pertama manage. Ada yang tahu manage itu apa? Manage bahasa Indonesia ya. Ayo teman-teman, manage. Manage itu apa? Saya udah belajar SIM. Sistem informasi, M-nya apa? Manajemen kali ya. Ya, manajemen. Manajemen itu apa, Kang? Pengelolaan mungkin. Pengelolaan. Iya, betul. Berarti Anda harus aktivitas bisnis mengelola. Mengelola siapa? Mengelola sistem yang ada di perusahaan. Jadi Siap. bos itu tanggung jawabnya besar ya. Jadi yang pertama setelah Anda sudah tahu, oh ini karyawan gua, ini customer gua, oh ini diri gua internal. Yang berikutnya, Anda punya tanggung jawab memanage. Memanage apa? Memanage employee-nya. Ya, employee-nya di manage. Ini makanya panahnya hijau ketemu biru nih employee. Jadi Anda memanage siapa? Memanage karyawan. Nanti ada di pertemuan 14. Bagaimana cara merekrut karyawan? Bagaimana cara motivasi karyawan? Bagaimana kalau karyawan ada yang nakal? Bagaimana karyawan harus di PHK? Nah, ini manajemen. Bagaimana proses cuti? Bagaimana penggajian? Ini manajemen karyawan. Apalagi aktivitas ini marketing. Marketing itu berhubungan sama apa nih teman-teman? Coba lihat slide-nya. Berhubungan sama siapa marketing? Anak-anak saya nih. Depannya marketing apa nih? Customer ya. Berarti Anda mengurusi sisi marketingnya supaya customernya nggak lari dari bisnis Anda. Gitu akan apa efek. Nah, selain itu tugas pemilik bisnis ngapain? Ya, yang terakhir finance. Satu bidang finance itu ngurusin apa? Duit. Karena duit itu miliknya siapa? Owner. Nah, sampai di sini ya. Jadi aktivitas bisnisnya mengatur karyawan, melakukan rencana marketing buat customer sampai didapatkan uang. Cuannya owner mana gitu loh ya. Keuntungannya mana. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir adalah eksternal. Kalau internalnya sudah rapih, bisnisnya sudah dikelola, jangan lupa Anda harus lihat lingkungan yang ada di luar. Yang di luar itu apa? Yang pertama IT. Ya, Anda nggak boleh ketinggalan sama digitalisasi. Jangan sampai kompetitor sudah pakai media sosial, kompetitor sudah pakai website, bisnis Anda belum pakai website. Nih, IT-nya dibahas. Terus yang kedua apalagi legalnya, izinnya diurus. Ya, jangan sampai punya bisnis nggak punya izin. Nah, ini legal and regulated forms. Terus yang ketiga social responsibility, tanggung jawab sosial sama siapa? Sama lingkungan, sama tetangga. Kan Anda punya ruko, punya perusahaan nggak mungkin sendirian tuh di jalan. Pasti punya ruko sebelahnya, pasti punya ketua RT yang ada di lingkungan bisnis Anda, pasti punya ketua lingkungan. Nah, bagaimana dampak membuang sampahnya? Nah, ini namanya social responsibility. Bagaimana tanggung jawab bisnis Anda sama masjid di sekitar? Ini namanya social responsibility sama anak-anak yatim. Nah, sedekahnya mana? Social responsibility, tanggung jawab secara ya, apalagi kompetisi. Nah, bisnis adalah is competition. Nah, harus belajar bagaimana supaya kompetisinya nggak kalah, supaya ekonomi finance aja tetap berjalan. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, materi yang kemarin saya clear lagi ya supaya tambah jelas kemarin. Ya lagi, Anda itu pemilik bisnis, berarti Anda harus menguasai internal aktivitas bisnis sama eksternal. Wah, Pak, kalau jadi wirausaha jadi bos itu pusing ya? Iya, jadi bos itu pusing, tapi kan duitnya paling banyak. Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Iya. Untuk belajar jadi bos ya memang pusing-pusing, tapi kan nanti setelah Anda sudah jadi bos, Anda tinggal dapat duitnya. Kalau Anda nggak mau jadi bos ya jangan jadi wirausaha, jadi aja karyawan, disuruh-suruh terus sama bos, dimarahin terus sama orang, di PHK sama orang. Kalau Anda jadi pengusaha kan Anda yang gaji orang, Anda yang mem-PHK orang. Kalau bisa jangan mem-PHK ya, kasihan. Ya, Anda yang mendidik karyawan Anda.
Setiap tanggal 25 tuh coba bayangin wajah-wajah karyawan Anda itu berbunga-bunga ngelihat Anda bosnya. Karena apa? Tanggal 25 Anda menggaji mereka. Waduh, pahalanya luar biasa tuh. Kenapa? Karena ketika Anda menggaji, keluarga-keluarga karyawan Anda itu akan tercukupi kehidupannya oleh Anda. Nah, jadi lihatnya jauh ke depan ya teman-teman ya. Jangan lihatnya, belajar jadi pengusaha itu susah. Bukan itu masalahnya. Nah, karena untuk membangun sebuah bisnis yang struggle, yang kuat fondasinya ya Anda harus tahu dengan ilmu. Jangan sampai kayak video pertemuan pertama tuh nyasar terus jalanan ya. Oke lanjut. Ya kalau ini sudah paham kita masuk ya. Nah mudah-mudahan habis pertemuan ini tolong ada diskusi ya. Sekali lagi pertemuan besok kita sudah mulai merencanakan ide bisnis. Kalau bisa sudah punya kelompoknya. Please deh saya minta tolong ya. Karena kalau cuma belajar teori doang nggak akan nyata teman-teman. Kalau saya belajarnya harus praktek. Jadi orang bikin nama perusahaan apa nggak harus benar. Bikin aja ide yang gila gitu yang belum ada nama perusahaannya. Ya, nama project ide bisnisnya apa? Misalkan mau bikin bagaimana caranya teman-teman yang punya usaha di kampus itu jadi satu aplikasi di punya punya Anda. Keren kalau Anda punya aplikasi lapak kampus. Sehingga bisnisnya teman-teman di kampus itu nggak ke Tokopedia, nggak ke Bukalapak, tapi ke nama aplikasinya Lapak Kampus. Itu contoh. Pak Julikus nanti realisasinya gimana? Nanti kita sambil jalan. Yang penting lu pikirin idenya dulu. Idenya dulu aja. Pak boleh nggak misalkan bikin ide bisnis aplikasi nikah online? Bikinlah aplikasi nikah online. Bikin ide bisnis yang smart. Ya, bidan online, apa aja lah terserah ya. Sekali lagi ya, ide bisnis. Gue nggak minta lu masak, gue nggak minta lu bikin baju. Ide bisnisnya apa? Terus tunjuk nama direkturnya siapa, bagian SDM-nya siapa, marketingnya siapa, produknya siapa, produknya siapa. Ya, ini hari Kamis. Mudah-mudahan saya sudah terima data-data ini di hari Sabtu ya. Hari Sabtu ya, supaya Kamis depan saya sudah petain. Kita akan kuliahnya per kelompok ya, Kamis depan. Gimana caranya Zoom bisa? Nanti kita bagi break room. Kita bahas per kelompok. Masuk ke ide bisnis. Ya. Oke, sekarang kita masuk materi hari ini. Fondasi membangun bisnis. Ya, kita mulai bukan fondasinya, tapi bagaimana melakukan bisnis. Nah, teman-teman semua, mumpung masih di awal, entrepreneur itu mindsetnya yang warna biru, teman-teman. Saya sempat terkejut kalau ada mahasiswa begitu bikin dream book aja masih ngeluh. Harus 1 bulan. Saya dream book itu 1 hari selesai. Karena mimpi itu tinggal tidur bisa mimpi loh ya. Nggak usah lama-lama mimpinya. Mimpi aja 1 bulan dream book. Anda cuma mimpi rencanakan dah gitu aja. Jadi hindari yang namanya fixed mindset ya. Jadi takut salah, takut nggak berhasil, mudah menyerah. Ini bukan karakter pemimpin, ini bukan karakter bos yang fixed mindset. Anda itu adanya di growth mindset. Ya lagi ya, sebelum kita jalanin prakteknya nih, failure is an opportunity to grow. Kesalahan itu adalah peluang Anda untuk tumbuh. Nah, jadi salah itu biasa gitu. Di kewirausahaan itu salah itu biasa ya. Jadi jangan nyontek ya. Jangan nyontek. Nyontek itu menipu diri Anda sendiri. Jawabannya benar, tapi itu tipuan. Saya nggak suka sama yang gitu ya. Sama aja Anda mengcopy paste produk orang lain itu nggak boleh. Challenge help me to grow. Tantangan membuat saya bisa tumbuh. Gitu. Kata-katanya tuh gitu ya. I like to try new things. Saya selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Itu namanya bos. Ya lagi ya. Lalu feedback is konstruktif. Feedback itu saran-saran, kritikan itu membuat saya tegar, konstruktif. Gitu. Jadi jangan lebay, jangan baperan kalau jadi pengusaha. Dikasih tugas sama Pak Yulikus langsung baperan. Jangan ya. Saya mau kelas 7A itu nggak baperan, ya, tapi struggle punya bisnisnya. Akbit aja kemarin 2 kelas berhasil, punya 5 kelompok bisnis, luar biasa. Akbit kemarin saya latih. Oke, nah sekarang kita masuk. Nah, Pak Yulikus, tapi kan pada satu sisi kita juga sering down. Iya dah, kalau sering down nih saya kasih tips sederhana.
Ya, ketika Anda sebagai seorang pemimpin, cara memandang persoalan jangan begini ya. Ini ordinary people. Orang-orang biasa itu kalau ngelihat cita-cita itu begitu punya masalah, udah cita-citanya jadi menciut. Kenapa? Karena masalahnya jadi besar. Teman-teman ingat ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengukur, menakar masalah setiap hambanya. Ya. Jadi masalah yang diberikan buat masing-masing hambanya itu udah diukur sama Allah. Allah itu mahal loh. Artinya masalah buat kita, masalah buat masing-masing itu nggak akan mungkin lebih besar, nggak akan mungkin lebih kecil. Ya udah segitu tuh. Masalahnya si Wildan sama masalah saya pasti beda. Tapi masalah Wildan ya udah segitu ukurannya. Jadi masalahnya Wildan nggak mungkin lebih besar dan nggak mungkin lebih kecil karena Allah udah mengukur. Masalahnya si siapa nih? Masalahnya si Andrian misalnya gitu. Masalah Andrian sama pasti beda dengan masalahnya Anissa. Pasti beda. Tapi masalah Andrian sama Anissa nggak usah diukur besar kecilnya karena ukuran besar kecilnya itu relatif. Masalah Anissa menurut Anissa cukup, udah cukup kata Allah. Kata Andrian, oh masalah lu kecil nggak juga. Gitu ya. Nah kalau ada masalah kayak gini, teman-teman rahasianya gampang. Ya. Giniin caranya, nih giniin ya, saya kasih. Nih, rubah. Jadi masalahnya tetap, tapi cita-citanya yang digedein teman-teman. Sekali lagi ya, ini masalah, ini cita-cita. Kalau Anda ngeliatin masalah, mulu cita-citanya nggak dapet. Jadi yang harus Anda rubah adalah jangan kecilin masalah, jangan besarin masalah, karena masalah itu sudah segitu. Kok segitu? Iya, udah diatur sama Allah. Tugas kita adalah besarkan dream-nya, besarkan mimpinya. Mimpi paling besar tuh mana? Surga. Yes, sudah itu. Apapun masalahnya, yang penting gue masuk surga kan. Salah satu pintu masuk surga dengan cara apa? Berniaga. Dari 10 pintu rezeki, 8-nya dibuka dari jalan niaga kan. Bukan dari jalan PNS. Ya, paham ya teman-teman ya. Sekarang saya nggak mau mata kuliah ini menjadikan Anda jadi KTP ya. Ada yang tahu KTP singkatan apa? Teman-teman? Halo? Mana nih manusianya? Yang gede suaranya, nggak usah takut-takut. Ayo. Kenapa jadi tersindir gitu, jadi baper? Tinggal bacain aja. Ayo, KTP singkatan apa? Kuliah tanpa Ayo. prestasi, Pak, atau kartu tanda penduduk. Kuliah tanpa prestasi kalau mahasiswa. Ya, tapi kalau karyawan namanya karyawan tanpa prestasi. Ya. Kalau kamu yang ada di kelas berarti kamu tanpa prestasi. Jangan sampai teman-teman dalam hidup itu tanpa prestasi. Kenapa? Orang dibilang tanpa prestasi kalau selalu melakukan yang namanya 5M. Selalu ngeluh, selalu ngedumel, selalu ngomel, selalu ngeyel, selalu ngegosip. Ampun deh, capek teman-teman. Pengusaha nggak boleh begini. Mahasiswa juga nggak boleh begini. Karyawan juga nggak boleh begini. Ngeluh mulu, aduh tugas mulu, tugas mulu. Kalau kamu tugas keluar dari kampus, selesai. Enak tuh duduk aja di kafe. Emang orang duduk di kafe nggak pusing? Pusing dia dapat dari mana duitnya kan gitu. Aduh Pak, hidup itu pusing. Ya udah kalau hidup pusing mati aja. Mati juga pusing. Kenapa? Kan nanti diminta pertanggungjawabannya. Ya sudah. Syukurin aja ya. Jangan ngeluh, jangan ngel, jangan ngel. Kalau 5 ini masih ada, ya punten teman-teman ya, hidayah antum itu dicabut sama Allah. Beneran. Hidayah kita hilang. Kalau kita masih ngeluh aja, masih ngedumel aja, masih ngomel aja, masih ngeyel aja, masih ngegosip aja. Siapa yang masih 5M? Ayo ngacung teman-teman. Bulan masih 5M nggak? Dani, Gina, nggak ya? Nggak ya. Sekali lagi ya, yang 5M itu artinya Anda tidak mensyukuri nikmat. Ya, sekarang kita masuk materinya. Mohon maaf, saya ceramah dulu di awal ya. Sekarang gini, pertemuan ini kita akan bahas, teman-teman, Presiden SBY, tahu siapa Presiden SBY? Singkatan siapa SBY? Susilo Bambang Yudhoyono, Pak. Iya, presiden keberapa, Teh? Presiden keberapa, Teh?
Ayo Presiden bingung. Ayo bingung. Satu, kedua, ketiga, keempat, kelima. kelima, Enam. kelima Pak. Ya, benar atau salah? Benar. Ya, kalau salah ditembak mama pas pampres ntar ya. Nah, beliau bilang begini, wirausahawan itu adalah pahlawan sebenarnya. Serius ini ya, wirausahawan itu adalah pahlawan sebenarnya. Pahlawan apa? Pahlawan bisnis, pahlawan ekonomi, pahlawan pembangunan. Kenapa? Karena wirausahaan itu bukan mencari pekerjaan, bukan menunggu peluang kerja, tapi mereka menciptakan peluang, menciptakan lapangan pekerjaan. Ini surganya ini loh ya. Surganya ini muncul di Anda gitu. Ini ada 33 mahasiswa, dor kalau 33 mahasiswa, 33 manajer, 33 bos itu kan kerennya luar biasa tuh lapangan. Ayolah ya, jadi jangan jadi karyawan. Karyawan boleh tapi jangan lama-lama. Masa seumur hidup jadi karyawan ya. Oke, lanjut ya, kita boleh ya. Teman-teman tolong perhatikan video ini ya. Video ini akan menceritakan bahwa dalam dunia bisnis itu tidak ada kesempatan kedua. Ya. Tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Nah, jadi kalau Anda punya bisnis, ketika Anda memperkenalkan bisnis Anda harus benar-benar kesan pertama itu menggoda. Setelah itu terserah Anda. Nah, sekali lagi ya, benang merahnya tidak ada kesempatan kedua untuk kesan pertama. Nah, contohnya ketika si Aji Santoso, Aji udah berkeluarga belum, Ji? Aji Santoso. Apa tahu? Udah keluarga, Aji? Apa Pak? Aji udah keluarga? Udah nikah? Belum Pak. Belum. Udah punya ini pasangan? Jomblo. Jomblo. Halo, nih Aji jomblo. Ini tayang di YouTube ya nanti. Teman-teman di seluruh Indonesia, di Latan sama Siro kelas 7A ada yang namanya Aji Santoso. Ini mahasiswa keren banget tapi masih jomblo. Ini ada di YouTube nanti ya. Nah, ketika teman-teman ketemu sama pasangan, ingat ya, kesan pertama itu akan menjadi sesuatu yang menggoda. Akan ada sesuatu perhatian yang khusus di sana ya. Ekspektasinya luar biasa. Makanya di bisnis juga begitu. Jangan sampai nanti ada begitu teman-teman kenalin bisnis orang nanya, ya nanya sama Anda, siapa lu? Gitu. Siapa Anda? Siapa kamu? Who you are? Sampai lu siapa? Sampai ada yang bilang, udah LRG, gue gak peduli lu siapa. Nah, kalau kayak gini repot bisnis Anda. Nah, jadi sekali lagi ya, untuk menjalani bisnis, kesempatan pertama itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Anda menawarkan sebuah produk, itu harus muncul kesan yang terbaik. Nah, gimana caranya menimbulkan kesan yang terbaik adalah bagaimana Anda membangun personal branding Anda. Setelah ini nanti ada video tentang Johnny the Kue Tiaoman, ya Johnny yang jualan kue tiao. Tapi sebelum itu kita bahas dulu tentang personal branding. Jadi, sebelum Anda memutuskan menjadi pengusaha, Anda harus membuat personal diri Anda menjadi baik. Ya. Kenapa? Gini alasannya. Kenapa harus personal branding? Sekarang saya tanya sama Eka V. Eka V buka mic dong. Iya, Pak. Kamu umurnya udah berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Berarti selama 20 tahun orang kenal sama Eka kan? Kenapa, Pak? Selama 20 tahun berarti Eka sudah dikenal sama orang. Betul kan? Iya. Minimal dikenal sama keluarganya, minimal dikenal sama teman TK, teman-teman pondok, teman-teman SD, SMP, SMA. Betul Eka? Iya, Pak. Nah, daripada Eka punya bisnis baru, produk baru dikenalin, mendingan Eka yang mempersonalkan dirinya. Kalau Eka jualan sebuah produk baru, produk ini nggak akan dikenal sama orang. Gitu teman-teman analoginya. Jadi lebih baik lu bikin personality teman-teman menjadi baik, baru tawarin produk. Daripada Eka bikin produk, tapi produknya dikenalin sama, beli produk gua nih. Nah, teman-teman pasti nanya Eka, Kak produk ini apa? Rasanya gimana? Orang nanya-nanya. Tapi kalau orang sudah kenal Eka adalah orang baik, Eka orang jujur, Eka itu sopan, Eka itu kalau
Kalau bicara lemah lembut misalkan punya penampilan dan seterusnya, orang akan tertarik untuk membeli apapun produk yang ditawarkan oleh Eka. Itu yang namanya personal branding. Sampai di sini paham Eka? Eka berapa tahun? 20 tahun kan? Iya, paham. Mm. Oke, berarti Eka punya teman-teman banyak. Oke, makasih Eka ya. Jadi teman-teman juga begitu, personal branding itu penting sebelum Anda mempromosikan produk Anda. Kenapa penting? Karena you are a brand. Anda itu brand. I am a brand. Saya brand. We are a brand. Bahkan seekor tikus aja punya brand yang namanya Mickey Mouse. Punya nama. Brand itu nama gitu. Aji Santoso, brandnya Aji. Andrian, brandnya Andrian. Gitu. Ya. Hadir. Nah, siap. Nah, bagaimana cara membangun membangun personal brand dalam sebuah bisnis? Caranya ada 4, teman-teman. Nah, ini nanti harus dicatat nih. Pertama, kalau teman-teman mau punya bisnis, pertama teman-teman harus punya diferensiasi. Bisnis itu harus punya nilai perbedaan sama orang lain, sama bisnis yang lain. Jadi Aji itu beda sama Adrian, bedanya di mana? Anissa itu beda sama Bulan, bedanya di mana? Nah, itu nanti orang tahu. Setelah diferensiasi, yang kedua punya positioning. Positioning itu packaging. Packaging itu artinya penampilan. Oh, kalau penampilan Dani itu kayak gini. Sementara kalau penampilannya Fiski itu kayak gini. Nah, orang akan membuat perbedaan positioning. Lalu community, kalau diferensiasi sudah punya, positioning sudah baik, nah pilih community, komunitas. Jualannya di mana? Berkenalannya sama siapa? Ya. Jangan Anda punya produk A tapi dijual di komunitas B. Nggak akan ada yang beli. Ya. Dan yang terakhir, supaya personal branding produknya bagus, selalu mengasah ilmunya. Ya, sekali lagi ya, diferensiasi. Diferensiasi itu perbedaan positif, perbedaan value. Positioning itu penampilan, packaging. Ya. Community itu berarti kelompok. Sharpening itu berarti keilmuan. Ya. Nah, kita masuk ya teman-teman semua. Nah, diferensiasi itu apa sih? Nah, saya kasih analogi keris. Mudah-mudahan teman-teman ada yang sudah pernah ikut seminar saya. Keris itu kan tempatnya ada di belakang teman-teman. Tapi ketika keris itu dipasang di belakang, orang akan jalannya tegak. Karena keris itu mengganjal. Jadi personality branding itu bisa membuat orang percaya diri. Personality branding itu bisa membuat orang punya penampilan baik. Ya. Coba sekarang Hesma Mailani. Iya, Pak. Oke. Iya. Kalau Hesma, menurut Hesma, keris di setiap daerah beda-beda nggak bentuknya Hesma? Pak. Keris di beberapa daerah bentuknya sama atau beda? Sama Pak bentukannya. Serius? Pak. Ya. Iya. Hesma, Dari coba ininya perhatikan deh, teman-teman. Pak, dari apa ya? Bentuknya akan beda teman-teman. Di Jawa Barat beda kerisnya dengan yang ada di Kalimantan. Beda kerisnya dengan yang ada di Jawa Tengah. Beda kerisnya yang ada di Jawa Timur. Kenapa? Karena masing-masing keris setiap daerah punya karakter yang beda-beda. Dan bentuknya juga pasti beda. Itu yang membuat bisnis Anda menjadi different. Ya, jadi itu kan beda-beda tuh ya. Jadi positioning itu self branding itu adalah Anda menunjukkan seberapa suksesnya Anda. Contoh misalkan Ijah Hadijah. Iya, Ijah 2 Pak. kali. Oke, Iya. Ijah saya tanya misalkan. Ini saya tanya personal branding Ijah. Ijah kalau Iya. misalkan nanti udah dipanggil sama Allah, ya serius. Siapapun akan Iya, dipanggil kan? Siapapun akan Iya. dipanggil kan? Nah, Ijah Iya, mau Pak. orang mengingat Ijah sebagai apa? Orang yang baik, Pak. Cuma itu? Orang yang baik banyak. Terus? Nah, ini berarti teman-teman belum punya yang namanya personal branding. Teman-teman belum punya yang namanya purpose life, tujuan hidup. Tujuan hidup itu bukan cuma jadi orang yang baik. Gitu loh ya. Jadi kalau cuma orang yang baik teman-teman, begitu Ijah meninggal, seminggu orang
ingat Ijah, tapi begitu 1 bulan orang udah lupa Ijah itu siapa. Kalau sudah seperti itu, hidup Ijah akan sia-sia di dunia ini. Paham ya? Jadi purpose life itu orang akan mengenang kita sebagai apa. Kalau orang mau menulis biografi kita seperti biografi pengusaha, biografi Ijah itu mau ditulis sebagai biografi pengusaha yang kayak gimana. Itu yang namanya purpose life, tujuan hidup, personality branding. Jadi jangan ngomongin produk dulu kalau personality kita aja jelek. Jadi kalau personality kita jelek, lu mau jual apa aja orang nggak mau beli. Ya, oke lanjut ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Ya, nah personality branding gimana caranya? Pilih, Anda tinggal milih diferensiasi. Anda mau seperti be yourself, jadilah diri sendiri. Diri sendiri itu kayak gimana? Anda mau jadi orang yang helpful, mudah menolong orang lain. Oh, kalau butuh duit ke Ijah aja, Ijah akan selalu rajin minjemin uang, menolong. Nah, itu Ijah akan diingat oleh sebagai orang yang selalu menolong, baik dengan pinjaman maupun nolong dengan tangannya. Nah, ini berarti ringan tangan. Ringan tangan bukan mudah gampar. Gamparin orang. Helpful, apalagi konsisten. Oh, dia kalau bicara konsisten tuh si Adi, nah misalnya gitu. Apalagi misalkan passion itu sabar. Oh, kalau mau cerita apa-apa sama Dani aja. Dani itu orangnya sabar loh. Nah, itu namanya personalitinya kebangun itu. Apalagi misalkan different. Different itu orang yang berbeda. Pokoknya lu lihat deh, Sifatiyatul Ummah itu kalau setiap hari kuliah pasti beda dia pakaiannya. Oh, udah ketanda tuh. Besok pakai kuning, ntar hari Selasa pakai merah, hari Rabu pakai orange, hari Sabtu pakai hitam dan seterusnya. Waduh, Fatiatul punya lemari apa gimana kan gitu nanti orangnya ya. Apalagi misalkan responsible berarti bertanggung jawab. Kalau cari cowok tuh yang kayak Andrian, dia tanggung jawab banget. Nah, udah tuh pegang tuh Andrian. Andrian jangan lupa ya jajanin bakso saya ya. Nama kamu disebut-sebut nih ya. Masuk di YouTube. Oke. Habis itu apa lagi? Selain responsible, Anda boleh milih menjadi original, apa adanya. Nah, apalagi misalkan exciting, selalu menarik. Nah, apalagi memorable, mudah diingat, selalu diingat. Atau selalu ada di mana-mana. Kan gitu. Kayak iklan ya, everywhere. Nah, ini namanya different. Anda pilih yang seperti ini. Kalau sudah different, diri Anda harus punya positioning. Positioning itu apa tadi? Packaging. Jadi cara berbicara, cara berpakaian, perform itu namanya branding kita. Jadi ibaratnya keris itu punya sarung, sarung itu packaging. Ya, packaging itu positioning itu artinya pemilik bisnis harus punya attitude yang baik, adabnya. Jadi bos itu jangan sering marah-marah, berkomunikasinya bagus, bicaranya sopan, adabnya, etika berpakaian berat ya. Karena bos itu pemimpin. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Untuk personality? Lanjut ya. Nah, kalau nggak ada, baru berikutnya community. Kalau Anda sudah punya diferensiasi, perbedaan sendiri, orang sudah ingat sama Anda, terus Anda sudah punya packaging yang bagus, nah, yang berikutnya community. Anda pilih, Anda mau berada di lingkungan yang mana. Nah, community itu diperlukan supaya orang-orang bisa membrand dirinya. Jangan salah memilih tempat. Pilih komunitas atau pergaulan yang mendukung diri Anda. Jangan sampai Anda pilih pergaulan di mana Anda dibully terus sama orang lain. Wah, repot. Ya, branding itu yang menguatkan community itu yang menguatkan brand kita, bukan yang melemahkan. Oke, community. Dan yang terakhir, teman-teman, sharpening. Sharpening itu apa ya? Gerinda itu selalu mengasah, scale up your skill. Harus terus belajar. Contoh misalkan saya tanya sama siapa nih ya yang belum saya panggil, Ise Hayati.
Iya, Pak. Ise, sehat Ise? Alhamdulillah, Pak. Oke, Ise misalkan gini, tentang scale up ya. Lihat di layar Ise. Lihat di layar ya. Sudah kelihatan di layar? Iya, Pak. Oke. Ini yang namanya scale up. Scale up itu naikkan. Ya. Ise kalau misalkan ada di bagian bawah, lantai bawah, kalau ada kebakaran di gedung yang lain, kelihatan nggak Ise? Kamu adanya di basement. Ada Enggak, Pak. kebakaran. Di mana? Nggak tahu. Kenapa? Karena Ise ada di bawah. Nah, supaya kalau misalnya di lantai 1 nggak kelihatan juga. Supaya tahu ada kebakaran, yang paling tahu ada kebakaran itu yang ada di mana? Bisa. Yang ada di Di posisi yang mana? lantai puncak. Iya. Jadi orang kalau ilmunya nggak ada, itu dia kayak orang yang ada di bawah. Artinya orang yang nggak tahu apa-apa. Kasihan deh. Nah, orang yang bisa tahu apa-apa adalah yang bisa meninggikan kehidupan kita. Jadi selalu naik di atas levelnya. Jadi walaupun nanti teman-teman sebagai seorang pemimpin, nggak boleh berhenti sampai di situ, tetap harus belajar. Oke, makasih Ise ya. Iya, Pak. Oke, sip, saya absen tuh ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini namanya scale up teman-teman ya. Scale up itu artinya teman-teman menempatkan diri selalu lebih tahu dibanding dengan orang lain. Jangan sampai tidak pernah tahu ya. Oke, teman-teman semua. Nah, ini coba lihat tuh. Saya mau panggil sama siapa ya? Yang lain belum saya panggil. Kokom. Kokom kemari ya. Satu kali. Iya, Pak. Kokom, coba lihat gambar. Ada Mbe. Ada Mbe. Kokom. Iya, Pak. Kom, kok ada kambing, Kom? Iya, Pak. Namanya di kampung. Kamu punya bisnis ya? Bisnis kambing ya? Waduh. Bisa ini dong, bisa bisnis korban. Om. Hewan Insya Allah. korban? Siap. Sekarang kambingnya lagi ikut kuliah, Kom ya? Iya, Pak. Oke, Kokom, ini lucu nih, kedengaran di YouTube nanti. Kokom lihat gambar, Kom. Lihat gambar. Analogi di Iya. gambar, lihat. Ya, coba lihat orang yang baju merah yang di bawah. Itu orang kayak gimana, Kom? Ada 3 orang. Menurut Kokom, orang ke-1, orang kedua, orang ketiga tuh kira-kira gimana, Kom? Kalau yang ke-1 itu lagi memandang. Memandang apa? Memandang tembok. Mungkin lagi apa ya, Pak? Lagi melihat. Oke, ya. Orang yang kedua? Orang yang kedua udah punya impian, kayaknya. Bedanya apa orang 1 sama 2? Orang 1 di bawahnya ada apa? Orang 2 di bawahnya ada apa? Kalau yang di bawah ada matahari. Kalau yang kedua, apa sih itu? Prajurit ya? Aduh, bawahnya Kokom. Kalau lihat orang tuh jangan lihat mukanya, lihat kakinya dulu, Kom. Nempel nggak kakinya di bawah? Ada bukunya itu. Nah, Kokom ini punya karakter. Iya, Kokom ini punya karakter. Kokom ini punya karakter. Kalau ngelihat orang, dia lihat fisiknya aja. Ya, dia nggak pernah lihat hatinya, Kokom. Dia lihat wajahnya aja. Halo teman-teman cowok, jauhi Kokom ya. Kokom cuma lihat penampilan, tapi nggak Iya, lihat Pak. hati. Teman-teman, ini analoginya sederhana teman-teman. Orang yang paling di bawah itu dia nggak pernah belajar buku, nggak pernah baca buku, dia nggak tahu apa-apa. Ya, ketika dia baca buku banyak, buku itu dibaca ya, dipelajari bukan diinjak-injak kayak gitu. Tadi injak-injak lagi. Pak, saya sudah bukunya banyak, saya injak, bukan diinjak bro, tapi dipelajari. Dipelajari dia sudah mulai agak tahu. Ya, agak tahu apa yang terjadi di luar sana. Makin banyak yang dipelajari, dia bukan cuma tahu, tapi dia lebih tahu karena dia bisa lihat antariksa. Jadi sering belajar sama orang-orang yang memang sudah punya kemampuan atau sudah punya ilmu yang tinggi ya. Jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk belajar. Oke, itu analoginya. Hati-hati sama Kokom ya. Kokom udah punya pacar? Udah punya pacar? Udah, Pak. Siapa? Anak, Pak. Oh, udah punya anak. Iya. Alhamdulillah, sudah laku. Alhamdulillah. Udah. Itu kambing bukan? Oh, bukan ya. Anaknya nangis.
Oke, lanjut teman-teman semua. Menarik ini kuliah. Kelas 7A ternyata rupa-rupa warnanya ya. Baik teman-teman. Nah, sekarang kita lihat film ya. Film yang menggambarkan tentang pahlawan ekonomi ya. Perhatikan baik-baik film ini teman-teman. Dan film ini bisa terjadi sama teman-teman semua. Film ini bisa terjadi sama teman-teman. Sekali lagi film ini tidak ada di YouTube dan tidak ada di lain-lain. Hanya ada di channel saya. Nah, saya matikan kamera saya supaya tidak mengganggu filmnya. Oke. Sebentar. Sekarang teman-teman bisa lihat videonya. Sudah kelihatan? Oh belum? Belum di enter. Silakan. Ya. Nama gue Johnny. Bisnis gue ya restoran ini. Gue kerja keras bangun bisnis ini. Berharap bisa meningkatkan taraf kehidupan keluarga gue. Memang capek banget sih. Dan sering makan hati lagi sama karyawan. Tapi seiring waktu, taraf kehidupan keluarga gue memang menjadi lebih baik. Tapi ternyata, semakin ramai bisnis gue, justru gue malah semakin sibuk. Seperti tidak punya kehidupan. Semuanya tersedot sama bisnis gue. Sehingga rasanya hampir tidak punya waktu buat keluarga gue. Pak, aku ikut pentas drama di sekolah loh. Papa datang ya? Papa pengen sekali datang. Tapi Papa nggak bisa. Siapa yang masak kue tiaw? Hah? Siapa yang ngawasi karyawan? Dan yang ngatur uang dikasih? Tapi aku maunya Papa datang. Tapi Papa nggak bisa ninggalin restoran. Hah? Papa janji deh, ya. Tahun depan, Papa pasti datang. Ya? Bang, kue tiawnya satu ya, Bang? Ya, sebentar. Yaudah, ganti baju, nak. Capek banget rasanya. Semuanya harus gue. Semuanya harus gue. Sering gue bertanya, memang harus begini ya kalau punya bisnis sendiri? Sebagai bisnis coach yang mencapai peringkat nomor 1 di tingkat dunia, apa nih tips praktis dari Coach Yohanes Pauli buat para pemilik bisnis? Para pemilik bisnis harus bangun bisnisnya agar profitable dan autopilot. Artinya, bisnis semakin menguntungkan dan bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Telepon sekarang juga ke Gratio Practical Business Coaching di nomor telepon Ya, halo, ya. Ya, betul.
bagaimana keadaan anak saya, Dok? Iya, Dok. Anak Bapak dan Ibu mengalami overdosis dan sudah tidak bisa tertolong lagi. Maaf. Romeo! Romeo anak saya, dokter. Romeo dokter anak saya. Romeo! Begitu besar harga yang harus gue bayar demi bisnis gue. Kehilangan saat-saat yang begitu bernilai dalam hidup gue. Ternyata, berapapun banyaknya uang yang gue punya, gak bisa mengembalikan waktu. Ini bukan hidup yang gue mau. Walau gue merasa masih kehilangan, tapi sekarang gue sadar. Gue ketemu cara yang benar. Dan gue bisa dapetin hidup gue kembali. Oke, halo semuanya. Sudah menyimak film tadi? Sudah, Pak, sudah. Oke. Kang Ridwan, coba bisa ceritain film tadi tentang apa, Kang? Siapa, Pak? Kang Ridwan, Muhammad Ridwan. Siapa? Ayo, tadi film tentang apa, Kang? Mungkin tentang cerita kehidupan kali, Pak ya. Iya, hidupnya siapa, Kang? Hidupnya yang jualan kue tiaw tadi, Pak. Nah, apa yang terjadi tadi, Kang? Si Joni tadi gimana, Kang? Gimana tadi? Mungkin apa ya, Pak? Ayo, kan filmnya baru tadi. Salah mengambil konsep di awal karena tidak memperkerjakan orang kali, Pak ya. Oke. Tidak memperkerjakan orang, mungkin dia mengelola terlalu sendiri. Oke, siap, Kang. Oke, hampir betul, Kang Ridwan. Siap, makasih Kang Ridwan. Ada yang mau tambahin lagi? Ada yang mau nambahin lagi, teman-teman? Tadi cerita tentang apa? Habis ini kita buat kesimpulan. Ada, Pak. Ya, silakan Kang Wildan. Gimana, Kang? Jadi tadi itu film yang menceritakan tentang si Joni, manusia kue tiaw ya, Pak ya? Bukan, pedagang kue tiaw. Joni the Kue Tiaw Man maksudnya. Jadi iya, Joni si jualan kue tiaw. Ya. Yang dari Wildan ambil itu ada 3 poin sih, Pak, yang bisa digarisbawahi. Oke, Wildan, apa aja? Iya, bahwa semakin kita sukses, semakin sibuk pula dan kita tidak punya waktu, bahkan hanya untuk keluarga gitu, Pak. Dan memang banyak yang harus dikorbankan, salah satunya tadi waktu untuk anaknya dan juga harus rela mengorbankan nyawa anaknya gitu, Pak, demi bisnisnya. Ya. Terus yang kedua mungkin yang sudah disampaikan Ridwan ya, Pak ya, mindsetnya yang memang apa namanya terlalu memaksakan gitu, artinya kan dia di situ
punya bisnis sendiri, artinya harus bisa mulai mempercayai untuk merekrut orang-orang gitu Pak, artinya memberdayakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Gitu Pak. Terus yang ketiga, tujuan kita untuk bisnis itu adalah untuk membahagiakan keluarga, tapi di film si Johnny Do Kwete Omen ini nyatanya tidak Pak. Jadi memang ada yang salah gitu Pak di situ. Oke, Gitu sih, makasih Kang Wildan. Siap, makasih Kang Wildan. Iya Pak. Ya, ini dapat poin banyak nih. Teman-teman yang lain jangan kalah sama Kang Wildan ya. Jadi di Johnny Do Kwete Omen tadi kita mempelajari satu hal secara umum ya. Di materi pertama kalau nggak salah saya pernah cerita tentang juggling kehidupan. Masih ingat? Juggling kehidupan. Ada 5 bola kan? Ada 5 bola. Ya, dari 5 bola ini 4-nya terbuat dari bola kristal yang kalau jatuh pecah. Apa aja itu? Keluarga, kesehatan, ya, integritas, sama silaturahim. Sementara bola yang terbuat dari karet itu, yang satu lagi terbuat dari karet, yaitu pekerjaan atau bisnis. Jadi jangan fokus di pekerjaan, jangan fokus di bisnis. Ya. Nggak boleh korbankan itu semua. Ya, teman-teman, nggak boleh melakukan itu. Nah, sekarang kita lihat Johnny Do Kwete Omen versi yang kedua, teman-teman. Nah, versi yang kedua lebih simpel lagi ya. Jadi nanti teman-teman, ini tadi sudah diskusi ya, apa yang terjadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh Johnny. Terus berikan contoh strategi marketing pada satu bisnis di bawah ini, pilih satu dan sebutkan nama produknya. Nah, nanti ini teman-teman pikirkan aja sendiri ya, dijawab dalam diam aja lah. Kalau kuliner itu apa, kalau fashion itu apa, kalau kesehatan itu apa, pasti banyak ya, banyak strategi marketing dari bisnis-bisnis ini ya. Oke, sekarang kita lihat cerita yang kedua dari si Johnny ya. Cerita yang kedua dari si Johnny ini saya nggak kasih gambar film, tapi tolong dengarkan teman saya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana tangga untuk menuju seorang pengusaha yang sebenarnya. Ya, pengusaha yang bukan pedagang. Beda pengusaha sama pedagang. Ya, disimak ya. Jadi saya akan bagikan ada. Bentar, saya lanjutkan dulu. Bisnis, jangan sampai bisnis Oke, siap ya. Jadi saya akan bagikan ada 4 tangga di sekolah kehidupan ini yang akan dilalui oleh Johnny. Dan inilah ceritanya Johnny mulai masuk ke tangga yang pertama. Mari kita lihat. Johnny kemudian dia bawa ijazahnya, dia melamar ke sana kemari, datang ke kota besar, lalu kemudian ternyata susah sekali mencari pekerjaan, ya. Sampai satu titik di mana Johnny akhirnya ngelihat ada satu toko kue tiaw yang ada di emperan trotoar dan ternyata pemiliknya namanya adalah Jackie. Jackie masih masak kue tiaw sendiri di restoran kue tiawnya dia. Lalu Johnny kemudian menjadi seorang waiternya dia. Nah, bedanya adalah banyak karyawan-karyawannya Jackie. Waktu Jackie masak kue tiaw, itu basically hidupnya adalah ya ngeflow aja Jack. Jadi today is today, tomorrow is tomorrow. Sama. Jadi karena ngeflow aja Jack, bikin si Jackie hard eating, makan hati. Nah, di titik ini Johnny mulai menaiki tangga pertama dari sekolah kehidupan ini. Namanya adalah employee atau karyawan. Jackie melihat bahwa Johnny berbeda, maka Jackie menawarkan, Johnny, ayo coba gantiin saya yuk. Kamu jadi koki mau nggak? Oh, Johnny seneng banget. Dan akhirnya Johnny diajarin. Dan Johnny, ya kamu masukin ini ya. Terus habis itu kamu masukin ini. Habis itu kamu masukkan ini. Dan ini rahasianya ya. Rahasianya adalah begini. Nah, itu adalah jurus kepret jidat. Dan Johnny akhirnya mulai belajar untuk masukin kue tiaw sendiri dan masak gitu ya. Dia mulai masukin, kemudian dia masukin bumbu lagi, dia masukin yang lain. Dan ini terakhir, kemudian si Jackie bilang, nggak usah pakai jidat saya katanya. Jidat kamu aja. Oh begitu Pak. Ya akhirnya dia tahu. Oh ternyata begitu cara masaknya. Dan Johnny terus masak. Ternyata restoran yang ada di emperan toko tersebut makin ramai. Satu titik dia merasa bahwa wah nggak bisa nih jadi karyawan terus. Kapan aku bisa kaya raya kata dia. Lalu dengan sopan dan baik dia bilang ke Jackie. Nah Jackie bilang, waduh kalau kamu pergi aku masak lagi dong katanya. Iya Pak, tapi soalnya aku merasa pengen begini. Aku nggak akan saingin Bapak di kota lain bahkan gitu kan. Nah, Jackie mengalami apa yang namanya bisnis autopilot palsu. Kenapa? Karena Jackie mengandalkan Johnny seorang. Begitu Johnny keluar, maka dia harus turun gunung lagi dan dia harus masak kue tiaw lagi. Nah, akhirnya Johnny ke kota lain. Dia mau bangun bisnisnya sendiri, tapi ternyata kurang modal.
Jadi akhirnya dia sewa gerobak kue tiaw, lalu dia udah ketemu istri waktu kerja di Jackie, istrinya namanya Jonah, Johnny and Jonah ya. Lalu kemudian dia mulai dorong gerobak. Tok 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 keliling perumahan. Wah, dia seneng banget. Setiap ada yang manggil, dia masak sendiri, dia kasih, itu semua uangnya buat dia. Sekarang bukan soal gaji lagi. Dia dapat omset langsung, dapat sales, dapat revenue langsung ya. Berarti Johnny mulai naik tangga yang kedua di sekolah kehidupan ini. Namanya adalah self-employed atau mengkaryakan diri sendiri. Nah, Johnny terus gerobak, didorong terus, Johnny the kue tiaw man, Johnny the kue tiaw man, keliling perumahan, dia duitnya makin lama makin banyak. Tapi suatu saat dia masuk angin, terus kemudian dia akhirnya nggak bisa dorong gerobak. Dan dia harus di rumah istirahat sampai 3 hari. Dan dia baru sadar saat itu, wah ternyata kalau aku tidak jualan dorong gerobak, keluargaku nggak dapat uang. Wah, kita harus naik lebih tinggi lagi, kata dia sama istrinya Jonah. Nah, Johnny merasa mulai mau naik ke tangga yang ketiga, namanya entrepreneurs. Tapi ternyata tangga ini bukan ada di sini. Ternyata tangga ini naik tinggi di sini, sehingga entrepreneursnya ada di situ. Dan ada 3 tangga kecil untuk mencapai jadi entrepreneurs. Dan dari 3 tangga tersebut, 2 tangga pertama itu adalah jebakan Batman. Nah, Johnny akhirnya menyewa trotoar, lalu kemudian dia mulai ada meja, ada bangku-bangku, dia punya karyawan jadi waiter, lalu kemudian dia mulai pasang spanduk gede, tulisannya Johnny the kue tiaw man. Wah, dia mulai masak kue tiaw, ada istrinya bantu di kasir, waiternya kiri kanan lari, mulai ada yang makan karena masakannya enak luar biasa. Ya, tapi tetap karyawannya dia mulai merasakan hard eating, makan hati sama karyawannya, mesti, ayo kamu ke meja 3, ya kamu ke meja 5, ini piring minta ini. Gitu. Jadi semuanya Johnny yang melakukannya, semuanya dia, sibuknya luar biasa. Maka Johnny lagi ada di tangga kecil yang pertama untuk jadi entrepreneurs. Namanya adalah business operator alias operator bisnis. Nah, Johnny terus masak kue tiaw gitu ya. Nah, ada saatnya istirahat. Pada saat istirahat, Johnny nggak bisa istirahat. Kenapa? Karena customer banyak. Karyawannya kan mau istirahat. Jadi Johnny bilang, ya udah kamu istirahat semua, nggak apa-apa. Saya ngelayanin semuanya. Wah, Johnny terus masak. Nah, karyawan istirahat, lalu kemudian karyawan bisa santai-santai, bisa senang-senang. Johnny titip makan, lalu kemudian pada saatnya istirahat, dia istirahat cuma 10 menit. Dia makan makanan yang disiram kuah, tapi kuahnya udah dingin. Pertanyaannya siapa yang jadi bos? 10 menit lagi gitu kan. Setelah itu karyawannya masih istirahat. Ada yang nonton TV, ada yang main catur sebelum buka lagi restorannya. Johnny harus ngapain? Johnny harus gulung kue tiaw. Kenapa kue tiawnya nggak didelegasikan aja diminta karyawannya untuk gulung? Karena Johnny bilang, aku udah ngajarin ini, tetap gulungnya beda. Udah deh, mendingan aku sendiri yang gulung. Nah, itulah jebakan pertama untuk menjadi entrepreneurs, yaitu menjadi business operator. Semuanya Anda, semuanya Anda. Lalu kemudian Romeo, anaknya yang pertama, SD, datang menemui dia. Lalu kemudian Romeo bilang, kenapa Romeo? Papa, aku minggu depan, aku mau ikut pentas drama dan aku jadi pemeran utamanya, kata Romeo. Lalu Johnny bilang, oh iya bagus, Papa ikut dong datang. Romeo, Papa mau banget datang. Tapi kalau Papa datang, ngomongnya sambil begini ya, kalau Papa datang siapa yang jagain restoran? Siapa yang masak? Siapa yang jagain kasir? Siapa yang ngatur karyawan? Papa mau banget datang. Gini deh, tahun depan Papa datang. Tapi kan tahun depan aku belum tentu jadi pemeran utama, Pak. Ya oke, nggak apa-apa deh. Kalau gitu tahun depan deh Papa janji. Ya udah, kamu masuk, kamu istirahat dulu sana. Lalu kemudian Romeo-nya dengan muka sedih meninggalkan Johnny the kue tiaw man. Johnny masih terus masak. Nggak lama kemudian anaknya yang kedua datang, namanya Juliet. Juliet datang bawa gambar berwarna yang dia gambar sendiri. Lalu, Papa lihat deh ini. Apa itu? Ini gambar, aku gambar 1 jam tadi di sekolah. Oh iya, bagus banget. Kenapa? Karena begitu sibuknya Johnny the kue tiaw man, dia bahkan nggak sempat ngelihat sampai 1 detik ngelihat gambar yang dibikin oleh Juliet. Lalu dia bilang, oke ya udah, bagus. Ya udah, kamu istirahat dulu deh sana. Papa lagi masak nih, kerja, berjuang buat kamu semua ya. Oke. Dan kehidupan terus berlanjut. Johnny terus melakukan jadi Johnny the kue tiaw man. Johnny terus masak kue tiaw. Semuanya saya, kata dia. Dia jadi Superman di bisnisnya, ya. Dan yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah omsetnya naik luar biasa, profitnya luar biasa. Dia bahkan sampai akhirnya dia beli ruko di belakangnya. Nggak cukup ruko, dia lebarin lagi rukonya 2, jadi 3, jadi 5. Terus dia bikin tower ke atas. Kenapa kok bisa begitu? Karena Johnny the kue tiaw man omsetnya 1 T per hari. Dan kemudian suatu saat waktu lagi masak, istrinya teriak ke Johnny, "Johnny, ya kenapa Ma? Johnny, anak-anak kita udah lulus SMA," katanya. "Hah?" Johnny diam 1 detik. Lalu kemudian tetap tangannya mesti begini lagi ya. "Kenapa kok cepet banget Ma? Aku ingat waktu itu Romeo baru datang dan Romeo bilang pentas drama di sekolahnya. Lalu kemudian aku bilang tahun depan. Tapi ternyata tahun demi tahun lewat begitu saja."
Lalu kemudian Juliet, aku masih ingat, bawa pulang, dia masih kecil waktu itu, bawa pulang gambar. Aku cuma lihat nggak sampai 1 detik, lalu aku bilang, iya papa kerja keras buat kamu dulu ya, kamu istirahat dulu. Tapi ternyata yang Johnny miss adalah apa? Golden moments. Anaknya tiba-tiba udah lulus SMA. Dia nggak ingat bahwa ternyata Juliet bikinnya 1 jam. Dan kemudian bahkan tulis di gambar itu, the best dad in the world. Ayah yang terbaik di dunia. Johnny miss semua itu. Tapi dia sibuk luar biasa di bisnis, sibuk luar biasa. Lalu kemudian dia mulai bertanya, oke mama, uang ada nggak? Ada pak, uang ada luar. Masuk ke mana? Sekolah iya, sekolah di mana? Sekolah di yang terbaik. Oke good. Mama udah beliin apartemen belum? Mamanya bilang, pak kita nggak cuma beliin apartemen, kita udah beliin 1 tower apartemen per anak. Bayangin gitu, 1 tower per anak. Kenapa? Karena omsetnya luar biasa, bagus, luar biasa, profitnya luar biasa. Tapi semuanya masih harus Johnny, semuanya masih Johnny. Dan ternyata Johnny selama ini baru sadar, dia bukan business owner, bukan pemilik bisnis. Ternyata Johnny masih jadi business operator. Johnny semuanya Johnny. Ya punya banyak uang luar biasa, tapi ternyata nggak punya waktu. Dan kehilangan begitu banyak golden moments dalam hidupnya. Dan yang terjadi sama Johnny adalah dia bekerja inside the business. Di dalam bisnisnya. Johnny terus masak kue tel tapi dia nggak tahan. Dia bilang, ma kita punya banyak duit, kita hire aja manajer, kita hire aja direktur deh. Tapi ma aku takut, kata dia takut. Kenapa? Pertama takutnya kalau aku ajarin ma, berarti bisa jadi si karyawan ini akhirnya di hijack kompetitor, ya kan? Atau yang kedua ma, dia keluar dari bisnis kita, lalu kemudian dia bikin bisnis sendiri dan jadi kompetitor. Nah itu yang ditakutin sama Johnny. Tapi mamanya bilang, pak tapi mau sampai kapan begini? Semuanya saya. Ya betul ma, ya udah kita hire deh. Akhirnya Johnny pasang iklan lowongan gede-gedean di segala media. 2.000 koki hotel bintang 5 melamar untuk menggantikan Johnny the Kway Teow Man. Lalu kemudian Johnny mulai tes satu-satu, tapi ternyata nggak ada yang enak. Dia bilang, ma udah nggak ada yang enak ma, udah aku aja deh. Mamanya injek kakinya, pak kita harus cari manajer atau direktur, kalau nggak kamu nggak punya kehidupan. Ya udah deh ma, kayaknya yang ke 2.000 ini lumayan deh. Oke, dia tanya, berapa gaji yang kamu mau? Manajernya sebutin sebuah angka. Dia kaget, mah angkanya segitu, udah mendingan aku aja daripada bayar orang segitu, mendingan aku aja terus deh yang begini. Mamanya injek kakinya Johnny lagi, lebih keras lagi. Dia bilang, daripada kamu nggak punya kehidupan, udah kita bayar aja gajinya. Oke, ya udah diterima akhirnya. Nah di titik ini Johnny mulai naik tangga kecil kedua menuju entrepreneurs. Ya, namanya adalah business manager. Belum jadi business owner, masih jadi manajer di bisnisnya sendiri. Lalu koki hotel bintang 5 mulai masak buat Johnny. Lalu Johnny mulai liatin, ternyata yang menarik, customer lamanya begitu datang, tahu bukan Johnny yang masak. Semua angkat tangan bilang, Johnny, saya maunya kamu yang masak, saya nggak mau dimasakin. Tapi dia bilang, ini hotel bintang 5 loh, kokinya yang masak. Enggak, saya maunya Johnny. Oh kalau enggak udah deh, saya sama teman-teman saya nggak balik lagi nih. Waduh, dia mulai takut. Akhirnya dia bilang, ya udah nggak apa-apa deh, saya aja yang masak, kamu liatin. Nah, koki hotel bintang 5 yang gajinya luar biasa tinggi, hanya bikin potong-potong bawang, potong-potong hal yang lain, lalu kemudian lemparin, kasih ke Johnny, dan tepok-tepok Johnny. Bilang, Pak Johnny memang luar biasa, kamu punya talenta masak pak, terus aja masak pak. Wah Johnny cuma ditepok-tepok doang, dan terus masak. Dan apa yang terjadi? Kalau misalnya customer baru datang, dia coba kasih ke koki hotel bintang 5, ternyata customer baru banyak yang tidak balik. Dan kalau dilihat wajahnya saat makan, nggak se-happy waktu makan Johnny yang masak. Johnny mulai takut dan akhirnya terus kembali Johnny yang masak. Punya si manajer, punya si direktur. Tapi semuanya masih dia. Nah karena semuanya Johnny yang masak dan karyawannya tetap masih, iya meja 23, iya meja 40, iya meja 200. Wah semuanya masih Johnny. Dia hard eating. Makan hati, tapi kali ini hard eatingnya stadium 4. Kenapa? Karena udah bayar gajinya gede banget. Udah ada manajer, udah ada direktur, tapi semuanya masih Johnny. Nah sampai satu saat akhirnya kokinya bilang, Pak saya mau cuti Pak 2 minggu. Oh ya udah kamu cuti, ya udah punya jatah. Tapi Johnny tetap harus kerja. Johnny yang kerja. Di tangga kecil yang kedua ini, sebagai business manager, Johnny masih terjebak di bisnisnya sendiri. Ya, Johnny bekerja in the business. Masih belum menjadi business owner sungguhan. Johnny masak kue tel, terus kemudian apa yang terjadi? Istrinya teriak lagi. Johnny, ya kenapa ma? Lah istrinya lari tergopoh-gopoh, dia bilang, Romeo masuk ICU. Hah? Romeo masuk ICU? Iya. Ayo cepetan kita pergi ke sana. Dan itu pertama kalinya dia tutup tokonya benar-benar karena anaknya masuk ICU. Dan kemudian akhirnya mereka terbang, sampailah di rumah sakit di tempat Romeo lagi dirawat. Johnny dan istrinya akhirnya sampai ke rumah sakit. Mereka berdua lari untuk cari Romeo. Dan ternyata hampir dekat ke ruang ICU. Ada ranjang yang lagi ditarik keluar dan sudah ditutupi oleh kain putih.
Johnny berharap itu bukan Romeo, tapi ternyata begitu dibuka, ternyata Romeo, dan Romeo sudah meninggal. Dan suster yang ada di situ bilang, "Pak, ini Romeo, tulis surat ini, ada ketemu di sampingnya sebelum dia akhirnya bunuh diri." Ternyata Romeo overdosis. Lalu kemudian Johnny dengan nangis dan istrinya baca surat itu. Ternyata apa? Intinya surat itu bilang Romeo sangat butuh waktu dan perhatian dari kedua orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya begitu sibuk di bisnis, saya nggak punya waktu, dan akhirnya pergaulannya salah. Dan akhirnya meninggal karena overdosis. Dan Johnny begitu remuk hatinya membaca surat itu. Belum selesai di situ, dia lihat ke kanan, ternyata ada Juliet di situ. Juliet lagi nangis terseduh-seduh. Dia tanya, "Kenapa kamu nangis terseduh-seduh?" Lalu Juliet bilang, "Pak, maaf." "Kenapa maaf?" "Aku hamil, Pak." Juliet hamil di luar nikah. Siapa ayahnya? Nggak ada yang tahu siapa ayahnya. Di saat itu, berapapun uang yang Johnny punya, nggak bisa membeli kembali dan mengembalikan waktu. Yaitu pada saat Romeo datang untuk pentas drama masih kecil. Pada saat Juliet datang dan memberikan gambar untuk dikasih lihat ke ayahnya. Nggak ada yang bisa membeli itu. Johnny sedih luar biasa. Semua kerja kerasnya belasan tahun sia-sia belaka, dan hasilnya seperti ini. Johnny tapi harus kembali ke kehidupannya. Dia kembali buka bisnis, dia mulai masak kue tiaw lagi, semuanya Johnny, semuanya Johnny. Dia masih punya manajer, masih punya, dia punya direktur, punya, karyawannya banyak punya, uangnya masuk banyak, tapi ada yang hilang di dia. Dia makin menua, rambutnya makin putih, dia makin kehilangan harapan, dan dia sedih sekali menjalankan hidupnya. Dan satu saat istrinya teriak lagi, "Johnny!" katanya. Kenapa? Karena customer nunggu. Johnny belum jadi masak kue tiawnya. Lalu istrinya sampai lari ke tempat masak kue tiaw, dan Johnny masih berdiri di situ. Johnny masih berdiri, dan kemudian istrinya coba panggil Johnny, "Johnny, kenapa nggak jadi-jadi?" Ternyata Johnny mati berdiri. Bayangkan betapa ironisnya itu. Anda boleh punya bisnis luar biasa, Anda boleh punya uang luar biasa banyak, tapi kalau Anda nggak punya waktu, Anda bilang Anda berjuang untuk keluarga Anda bilang begitu. Tapi bukankah ironis kalau Anda berjuang untuk keluarga yang tidak begitu mengenal Anda? Kita harusnya mengatur bisnis, jangan sampai bisnis mengatur hidup kita. Dalam hidup Johnny, akhirnya Johnny hanya berhenti di tangga kecil kedua menjadi entrepreneur, yaitu business manager. Di atasnya padahal ada tembok yang begitu tebal yang harus kita tembus, breakthrough, sehingga kita mencapai tangga kecil yang ketiga yang disebut business owner atau pemilik bisnis. Nah, kalau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda harusnya bekerja on the business, ya, sehingga bisnis Anda bisa autopilot, bisnis bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada pemiliknya di dalamnya. Setelah itu Anda akan naik lagi ke tangga berikutnya, yaitu menjadi investor, di mana Anda bekerja outside the business. Apa yang terjadi dalam hidup Johnny? Apakah Anda kenal sekali dengan Johnny the Kue Tiaw Man ini? Atau Anda sangat kenal Johnny the Kue Tiaw Man ini? Kalau iya, saya sarankan Anda, mari kita bangun bisnis kita untuk menjadi bisnis yang autopilot. Bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Oke. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnisnya bisa jalan-jalan. Baik, teman-teman semua, menarik nggak? Menarik nggak? Halo, menarik nggak tadi? Menarik, Pak. Menarik. Oke, baik teman-teman semua. Kalau kita balik ke materi di pertemuan kedua tentang cash flow quadrant, sebetulnya yang dialami sama Johnny itu seperti ini, ya. Jadi dalam cash flow quadrant ada kuadran kiri sama kuadran kanan tadi ya. Kuadran kiri isinya E sama S. Kiri ya, kiri E sama S, perhatikan ya. Lalu kuadran yang kanan, kuadran ya bukan kuadrat. Kuadran yang kanan adalah B sama I. Ya, E itu adalah employee. You have a job. Kayak Johnny tadi ya, dia bekerja sebagai koki di tempat kue tiaw. Nah, dia jadi karyawan. Setelah dia jadi karyawan itu artinya dia membayar waktunya untuk rezekinya orang lain. Jadi kamu kerja sama orang lain itu namanya you have a job. Jadi membayar waktunya untuk kesuksesan orang lain itu namanya employee. Ya, Anda kerja 8 jam tapi yang sukses bukan Anda tapi orang lain. Siapa? Bos Anda. You have a job. Itu employee. Nah, setelah sampai employee dia bergeser menjadi self-employee. Self-employee artinya dia mempekerjakan dirinya sendiri. Bedanya apa dengan employee? Kalau employee tadi dia membayar waktu
waktu untuk orang lain, kesuksesan orang lain. Kalau self-employed, dia membayar waktunya untuk kesuksesan diri sendiri. Nah, ya ini namanya pedagang. Dia jualan mie ayam, jualan pangsit, jualan somai. Ini namanya self-employed. Jadi kalau self-employed nggak usah ambil contoh jauh-jauh dokter ya. Di sekeliling Anda itu banyak self-employed, pedagang ya. Artinya kalau dia nggak jualan, dia nggak dapat uang. Itu self-employed. Ya, kalau dia masuk angin, tutup tokonya. Nah, geser naik level berikutnya yaitu B, ya business owner. Tadi self-employed, untuk menjadi entrepreneur ternyata tingkatnya lebih tinggi ya. Tadi si Joni nggak sampai di sini. Nah, business owner itu artinya you own a system. Kamu punya sistem di mana orang-orang kerja untuk kamu. Itu namanya business owner. Level berikutnya naik lagi ke investor. Investor artinya uang bekerja untuk kamu. Nah, ini keterangan dari tadi si Joni tadi Kue Teoman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Ada ya? Kalau nggak ada, sesi yang terakhir, video yang ketiga. Ya, sebelum closing ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Video yang ketiga adalah versi Joni yang terakhir. Versi Joni yang terakhir ini adalah bagaimana kita nanti kalau sudah punya bisnis, bagaimana menjalankan bisnis yang sebenar-benarnya itu kayak gini ya. Jadi bukan yang dilakukan di 2 film tadi ya, tapi dilakukan di film yang ketiga. Film yang ketiga ini bagus untuk Anda untuk membangun sistem Anda ya, membangun bisnis Anda. Saya masihkan video saya, kita simak film yang terakhir ya. Mudah-mudahan durasinya 5 menit selesai. 5 menit atau 8 menit ini ya. Oke, check it out ya. Bagaimana kita membangun bisnis kita sampai dengan berjalan. Versi Joni yang ketiga ya. Kita mulai ya. Check it out. Anda masih ingat Joni the Kue Teoman? Kalau belum, Anda cari video Joni the Kue Teoman karena menarik sekali ceritanya bagi Anda. Oke? Nah, di Business and Life Tips kali ini saya ingin bagikan cerita Joni the Kue Teoman tetapi hidupnya berulang. Joni kali ini membangun 4 kaki meja sehingga bisnisnya bisa profitable dan autopilot. Nah, dalam kisah ini Romeo, anaknya Joni the Kue Teoman, sudah lulus kuliah dan kembali mau bantuin bisnis ayahnya supaya semakin profesional ya. Nah, Romeo jago di kaki meja yang pertama. Saya menyebutnya adalah leads creation. Oke? Leads creation adalah Anda jago strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Nah, apa yang Romeo lakukan? Romeo bikin brosur, simple brosur, lalu judulnya adalah Joni the Kue Teoman. Sekarang jualan bakso nomor 1 terenak di dunia. Wah, terus kemudian di sebelah sininya ada testimonial dari artis. Di sebelah sini ada testimonial dari presiden bahkan. Lalu kemudian ada foto gambar bakso yang begitu kalau Anda hirup dekat brosurnya, Anda bisa hirup wangi baksonya. Keren banget kan brosurnya ya. Dan kemudian di bawah ada vouchernya. Vouchernya ada tulisan Rp 25.000 rupiah. Dan kemudian ada tulisannya, sejak 3 jam dari Anda memegang brosur ini, bila tidak dipakai, maka brosur ini akan meledak sendiri di tangan Anda. Wah, pokoknya Anda pengen banget pakai gitu ya. Jadi kemudian akhirnya Anda datang. Terus Anda antri nih, karena antriannya panjang banget, karena ramai sekali toko baksonya Joni ya. Nah, kemudian apa yang terjadi begitu Anda di depan, Anda tanya dong, apa sih bedanya baksonya Joni dengan bakso yang lain ya? Kenapa? Karena di samping-sampingnya banyak kompetitor. Ada yang Joni gitu kan, pakai H di belakang. Ada lagi yang N-nya 4, Joni gitu kan. Ada lagi yang Joni gitu. Pokoknya banyak mirip-mirip semua. Terus Anda tanya, kebetulan yang jagain adalah karyawan yang ngeflow aja cek. Ngeflow aja Jack gitu ya. Kemudian Anda tanya, apa bedanya baksonya Joni? Lalu si karyawan ini bilang, Bu, jangan terlalu serius Bu, kalau nanya baru makan bakso serius banget sih Bu. Iya. Jadi gimana, apa bedanya Mas? Bu, yang namanya bakso sapi ya sama aja Bu. Di mana-mana sama, bakso sapi gitu loh. Nah, kalau Anda menemukan bahwa produk atau jasanya sama, pertanyaan berikutnya Anda akan nanya apa? Harga. Anda akan tanya, ya kalau gitu harganya berapa Mas? Lalu Mas bilang 100.000 Bu semangkok. Lalu Anda kaget, mahal banget gitu kan? Dan kalau Anda normal, pasti Anda akan bandingin sama kompetitor, ya. Anda tanya yang di sini berapa harganya? 50.000. Yang di situ berapa harganya? 30.000. Yang di situ berapa? Sampai ujung banget harganya 5.000. Nah, kira-kira Anda makan yang mana? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah Anda punya strategi leads creation? Strategi yang bisa mendatangkan banyak calon customer? Atau jangan-jangan selama ini Anda berharap ada burung bango yang datang, buka mulutnya, lalu kemudian keluarin customer baru buat Anda? Kan nggak mungkin begitu kan? Ya. Nah, jadi
Anda juga harus punya discriminator. Suatu pembeda yang bukan harga yang membuat customer tertarik untuk datang ke bisnis Anda. Bahkan kalau Anda tidak punya discriminator, lebih baik Anda jangan berbisnis. Kenapa? Karena bahaya sekali ya. Yang terjadi apa? Anda banyak terjebak dengan perang harga karena customer cuma ngelihatnya harga doang. Betul kan? Jadi Anda harus jago kaki meja yang pertama ya. Mari kita sebut lebih simpel lagi adalah Anda harus punya marketing strategi untuk mendatangkan banyak calon customer ke bisnis Anda. Nah, kaki meja yang kedua yang Anda harus kuasai agar bisnis Anda profitable dan autopilot adalah Anda harus bangun yang namanya leads conversion. Oke, apa itu leads conversion? Anda harus punya strategi-strategi bagaimana mengkonversi dari calon customer yang ngantri banyak di bisnis Anda sehingga benar-benar jadi customer. Oke, dalam cerita ini, ceritanya Anda udah terima brosur dari Romeo kan, anaknya Johnny the Kwetiau Man, maka Anda akhirnya datang lagi ngantri. Nah, kali ini untung antriannya banyak dan kemudian Anda udah sampai di depan. Yang jagain kali ini adalah Juliet. Nah, kemudian Anda tanya pertanyaan yang sama. Juliet, ini apa nih bedanya baksonya Johnny sama yang lain? Lalu kemudian Juliet bilang begini, Bu, coba lihat mata saya, lihat mata saya. Ya, Ibu lihat yang ada brosur yang di tengah itu yang ada baksonya? Iya, Bu. Yang di tengah, Bu, yang besar. Ya. Itu adalah bakso paling spesial sedunia, Bu. Kenapa? Karena begini, Bu. Nanti pada saat Ibu gigit, Ibu akan dengar di telinga Ibu suara mu. Lalu kemudian Ibu tarik napas, saran saya habis itu. Yang panjang. Begitu Ibu tarik napas, Ibu akan menghirup udara yang segar banget seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, keren nggak, Bu? Ibu, Anda sebagai ibunya, wah, keren banget ya, keren banget ya. Kalau keren banget, ada sesuatu yang menarik buat Anda dan relevan. Apakah Anda tanya harga? Kemungkinan enggak kan? Maka Anda bilang Anda mau coba, betul? Akhirnya Anda jadi customernya. Anda masuk ke tokonya Johnny, betul ya? Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari calls in, telepon masuk ke bisnis Anda yang Anda udah carinya luar biasa, tapi Anda nggak digarap dengan baik. Akhirnya leads atau calon customer hilang begitu saja. Berapa banyak Anda punya sales team yang mungkin canvassing ke sana kemari, buka pasar, tapi ternyata nggak jago sales strategi, sehingga akhirnya ya udah yang ada adalah hanya sekedar visit. Nah, apakah di bisnis Anda sudah punya sales strategi yang membuat potensi yang udah mulai masuk ke bisnis Anda, calon-calon customer yang ngantri di bisnis Anda bisa konversikan sebagian besarnya menjadi customer. Setelah Anda sangat menguasai leads conversion, artinya calon customer udah ngantri banyak banget, lalu kemudian Anda bisa mengkonversinya menjadi customer, maka kaki meja ketiga yang Anda harus kuasai adalah customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus punya sistem yang benar-benar jalan, 3 kali benarnya ya, karena benar-benar harus praktis dan jalan, sehingga operation Anda betul-betul rapi, sehingga menyenangkan customer Anda, dan satu lagi Anda juga menyenangkan supplier Anda. Dua-duanya sangat penting buat bisnis Anda. Oke? Nah, kembali ke cerita ini, Anda kemudian masuk. Nah, tapi yang terjadi di bisnisnya Johnny, kadang-kadang baksonya terlalu empuk, kadang-kadang baksonya terlalu keras. Nah, apalagi ada satu cerita pas Anda masuk, ada satu serangga yang katanya mitosnya paling enak kalau bunuh diri di baksonya Johnny. Maka dia lompatlah dan dia bunuh diri lalu dimasukin sama manajernya Johnny jadi bakso. Dan dia dikirim ke meja 29 gitu kan. Lalu waiternya anterin ini bakso ke meja Anda. Anda udah deg-degan pengen cobain, beneran unik apa enggak gitu kan. Lalu Anda ambil bakso yang paling gede yang di tengah, lalu Anda mulai gigit. Set, begitu Anda gigitan pertama, benar loh, Anda dengar di telinga Anda ada suara wah, luar biasa Anda. Kok bisa ya gitu ya. Terus kemudian Anda ingat kata Juliet kan, harus tarik napas panjang. Anda tarik napas. Begitu Anda tarik napas panjang, waduh, ternyata harumnya seperti padang rumput yang baru dipotong. Wah, seger banget. Anda bilang ini keren banget, betul ya. Nah, akhirnya ternyata yang Anda tidak tahu adalah di tembok-tembok itu Johnny menyewa orang untuk duduk yang warnanya sama dengan tembok. Begitu Anda makan bakso, dia teriak begini, mu. Terus kemudian dia semprot. Jadi akhirnya Anda menikmati. Ya nggak apa-apa kan, selama kreatif aja gitu kan ya. Lalu kemudian Anda terusin makannya. Anda udah excited banget. Anda makan bihunnya, suapan ketiga makan, kresek, tiba-tiba crunchy. Kok garing begini? Ada apa? Begitu Anda lihat ada serangga yang tadi bunuh diri. Hah? Lalu Anda panggil waiternya. Waiter, sini. Ini kenapa? Ada apa nih? Waiternya karena ngeflow aja Jack. Jalannya begini. Ya kenapa Bu? Ada apa Bu? Terus kemudian waiternya tanya, ada apa Bu? Ini kamu lihat ada apa nih? Lalu kemudian waiternya lihat, oh
Ada serangga, Bu. Gila, enak aja ada serangga. Saya nggak bisa terima ini. Katanya ini kan bakso enak segala macam. Kenapa ada serangganya? Panggil manajer. Lalu manajernya cepet-cepet datang. Untung jalannya nggak seperti waiter yang tadi ya. Langsung dia tanya, kenapa Ibu? Ini kamu lihat, di baksoku ada serangganya. Lalu ternyata malah manajernya senyum-senyum. Kenapa kamu senyum-senyum? Soalnya Bu, Ibu harusnya bersyukur. Loh kenapa bersyukur? Karena 2 minggu lalu Bu, bukan ada serangga Bu. Ada apa kalau gitu? Ada tikus putihnya Bu. Nah loh, kalau Anda nggak jago di customer and supplier fulfillment, operation Anda berantakan, maka produk dan jasa Anda tidak seperti yang Anda harapkan. Bahaya. Itu adalah cara tercepat untuk bangkrut. Kenapa begitu? Karena kalau Anda jago di leads creation, Anda jago di leads conversion, semakin banyak orang yang tahu tentang bisnis Anda, banyak orang yang semakin tahu tentang produk dan jasa Anda, tapi produk dan jasa Anda ternyata belum bagus seperti yang Anda mau, karena belum tersistemasi dengan baik, belum profesional. Makin banyak kan orang yang makin tahu kejelekan dari produk atau jasa Anda. Jadi Anda harus kuasai kaki meja yang ketiga ini, customer and supplier fulfillment. Artinya Anda harus bikin sistem yang benar-benar jalan. Nah lalu siapa yang belum disenangkan? Yang belum disenangkan adalah pemilik bisnis. Makanya kaki meja keempat namanya adalah shareholders fulfillment. Oke, si pemilik bisnis harus disenangkan. Gimana caranya nyenenginnya? Ya udah pasti harus profit, harus cuan gitu kan, harus dapat banyak duit. Berarti Anda harus tahu bagaimana betul-betul melihat bisnis Anda dari sisi finansial atau keuangan. Nah, di cerita Joni ini, untung istrinya Joni namanya adalah Jonah, dan ternyata dia hitung ketemu profit and loss, laporan rugi laba per mangkok, ternyata terlalu mahal kosnya sehingga rugi. Semakin jual banyak mangkok semakin rugi. Karena Joni ingin baksonya terenak sedunia, maka dia pakaiin daging sapi kebanyakan. Untung istrinya hitung, dan ternyata akhirnya dia harus lihat ulang lagi sehingga rasanya tetap sama-sama enak tapi menguntungkan karena bisnis harus profitable. Nah, bagaimana dengan bisnis Anda? Berapa banyak dari Anda pemilik bisnis yang Anda jalanin cari omset, cari sales, cari omset, cari sales, tapi Anda nggak tahu loh. Jangan-jangan Anda pakai manajemen baik kayaknya. Berapa persen Pak profit Bapak? Ya kayaknya sih sekian persen ya. Kayaknya. Padahal bisnis itu kan Anda investnya nggak pakai uang monopoli kan? Anda pakai uang beneran kan? Dan ini adalah bisnis penting Anda, betul? Iya. So jadi kita harus benar-benar tahu indikator keuangan. Kita harus tahu papan skor apa yang harus kita lihat. Kita harus tahu poin-poin apa yang harus kita lihat di financial sehingga kita tahu bisnis kita sehat atau enggak. Ada yang salah apa enggak? Oke? Nah, itu adalah kaki meja yang keempat yang namanya adalah shareholders fulfillment. Nah, apakah ini udah jadi meja? Belum kan? Apa yang kurang? Ayo. Yang kurang adalah top table-nya, ya, meja atasnya, betul kan? Dan kita menyebutnya adalah team creation, team conversion, dan team fulfillment. Nah, banyak dari Anda pemilik bisnis yang bingung, Coach, aku mau rekrut karyawan tapi nggak tahu caranya, Coach. Cari karyawan bagus susah. Nggak usah cari karyawan bagus, cari karyawan aja susah menurut Anda gitu kan? Iya, kalau Anda tidak tahu cara praktisnya. Lalu kemudian Anda juga takut, Coach, kalau kita training, Coach, kita latih jadi makin pinter, Coach, kemungkinan dia akan apa? Dia akan direkrut sama kompetitor. Aduh, atau dia bahkan keluar dari bisnis kita, dia jadi kompetitor kita. Dan satu lagi adalah, Coach, mau nyenengin tim, Coach. Aduh, sekarang aja begini aja kita hard eating. Apalagi kalau misalnya Anda diminta untuk menyenangkan tim, karyawan Anda disenangkan lebih lagi. Apalagi kalau Anda mau bikin jadi, oh ada campaign power nap, boleh tidur siang. Waduh, Coach, kata Anda, Coach Yohanes, di bisnis kita, Coach, kita nggak usah bikin kampanye tidur siang, Coach. Udah tidur siang sendiri, kelamaan lagi. Betul begitu? Ya begitu. Kenapa? Karena Anda belum tahu cara praktisnya. Nah, para pemilik bisnis, Anda harus stop jadi Superman. Karena semuanya Anda kayak Johnny the Kwetiau Man. Anda harus bangun super team dan stop jadi Superman. Betul? Kita nggak akan bisa punya bisnis yang semakin profitable dan autopilot kalau kita nggak bangun super team. Nah, sekarang mari dibalik. Kalau Anda jadi calon karyawan, Anda lagi cari pekerjaan. Pertanyaannya, Anda mau nggak bekerja di bisnis Anda sendiri? Saya udah duga jawabannya, betul? Berarti berapa banyak yang harus kita benerin mejanya ini supaya bisnis kita semakin menarik bagi para karyawan-karyawan bagus, dan kita harus training mereka sehingga mereka menjadi semakin pinter, dan kemudian akhirnya kita juga harus senangkan karyawan sehingga sama-sama kita bangun bisnis ini semakin besar lagi. Nah, tentu meja ini harus punya fondasi, ya. Nah, fondasinya saya menyebutnya business foundation.
Nah, Business Foundation terdiri dari dua. Yang pertama adalah your belief. Apakah Anda percaya bahwa Anda bisa bangun bisnis Anda autopilot? Karena saya percaya kalimat ini yang bilang, in this life, you get what you believe. Dalam hidup ini, Anda dapat apa yang Anda percayai. Dan yang kedua adalah di Business Foundation, Anda harus menggunakan your time. Anda harus invest waktu Anda. Kenapa? Karena success is not an instant. Success is a process. Butuh waktu proses. Nggak ada yang instan. Yang instan selalu tidak baik. Yang instan selalu tidak sehat. Betul? Jadi butuh waktu Anda di awal-awal untuk bangun 4 kaki meja ini sehingga bisnis Anda jadi profitable dan autopilot. Dan Johnny membangun 4 kaki meja untuk bisnisnya. Dan bisnisnya akhirnya semakin profitable dan semakin autopilot. Dan yang paling penting lagi, Johnny punya semakin banyak waktu. Johnny punya karunia menikmati. Kenapa? Oke. Alhamdulillah. Lu teman-teman semua, luar biasa hari ini. Materinya sampai kelewat ya. Jamnya sudah habis ya. Oke teman-teman, ini kuis hariannya ya sampai nanti malam lah ya. Jadi teman-teman bisa bisa jawab mengapa banyak entrepreneur terjebak sebagai business manager bukan sebagai business owner. Tadi sudah digambarkan sama si Johnny. Lalu terakhir apa sih lead creation, lead conversion, your belief sama your time pada business foundation Anda ya. Lalu jangan lupa ya, saya tunggu ide bisnisnya per kelompoknya. Oke, hari ini sampai di sini luar biasa. Mudah-mudahan kelompok project bisnisnya bisa Anda diskusikan sama yang lainnya sehingga pertemuan Kamis depan kita sudah mulai belajar per kelompok. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Gak ada kuliah lagi kan habis ini? Sebelum zuhur? Sebelum zuhur? Pak, mohon izin tanya, Pak. Yo, silakan, Kang. Kalau nggak salah untuk kelompok ini ya Pak. Untuk kelompok kan satu kelompoknya 5 orang. Ya. Terus dari kelas kita kan ganjil. Nggak ada yang 5 orang itu. Gimana itu Pak? Boleh 6 tambahin 1. Ya, satu kelompok 6. Nanti diatur sama kosmanya lah. Jadi nggak harus kaku-kaku banget, 5 atau 6 ya. Oke Kang? Oh 5 atau 6 ya Pak. Iya. Jadi gini, Kang Sapriyadi sama teman-teman yang lain, yang kita belajari di sini adalah nanti hasil akhirnya adalah proposal ide bisnis ya. Jadi kita nggak praktek kayak KKU. Jadi teman-teman nggak usah mikirin nanti, waduh harus modal lagi nih, bikin kue lagi, goreng-goreng. Enggak. Kita akan belajar. Ketika teman-teman sudah punya ide bisnisnya apalah per kelompok, sampai nama perusahaannya. Nah, pertemuan 4 besok kita mulai tuh bikin proposal bisnisnya sampai proposal bisnis ini layak untuk dipresentasikan menjadi ide bisnis baru. Gitu. Jadi nggak butuh modal loh ya. Nanti mengeluh lagi butuh modal. Enggak, ini nggak butuh modal. Justru ini butuh kreativitas teman-teman semua. Oke, Kang Sapri. Semangat ya. Iya, siapa? Oke, ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Nah, satu lagi sebelum siapa nih? Fiski. Oh, oke, Kang Fiski. Gimana, Kang? Itu tadi kuisnya dikirim lewat apa, Pak? Jawaban biasa, Google Classroom. Ada kuisnya, iya. Oh, nanti ditulis sama Bapak. Jadi iya, tugasnya nggak ada ya. Kalau tugas nggak ada, tugas ini tugas untuk 1 pekan ini nggak ada. Istirahat dulu, Anda pikirin kelompok deh. Ya, tugasnya nggak ada, hanya kuis. Kalau kuis ini kan untuk menilai sejauh mana Anda tadi memahami materi hari ini. Ya. Iya Pak, ya. Nah, ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Oke, teman-teman semua, sebelum saya tutup, saya reminder lagi ya. Kalau mau tanya, jangan dijapri teman-teman ya. Saya bukannya sombong. Yang japri itu banyak banget ya. Jadi kalau kelompok-kelompok mendingan, karena saya sudah punya mentoring bisnisnya, mendingan japri nanyanya langsung di grup aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang pertanyaan si A sama si B sama.
Jadi kalau sama kan saya harus jawab berulang kali. Ya, jadi tanya aja di grup, nggak usah malu ya. Justru grup itu kita gunakan bukan cuma untuk kuliah ya. Anda boleh bertanya kapanpun, tanya aja di situ. Kan nanti pasti dijawab. Tapi kalau di Japri ya mohon izin ya, saya nggak bisa jawab satu-satu kalau yang di Japri ya. Karena sangat banyak masalahnya. Ya, jadi harap maklum, manfaatkan WAG yang sudah ada di kelas untuk diskusi. Siapa tahu pertanyaan Anda juga dibutuhkan jawabannya oleh teman-teman yang lain. Dan bertanya nggak cuma sama tugas ya, nggak cuma dengan tugas, bertanya materi mangga silakan. Jadi mahasiswa itu kadang-kadang mau tanya tentang tugas, tentang apa materi, malu. Ya. Dosen itu tempatnya untuk ditanya teman-teman ya. Tanya aja, mumpung masih ada kuliah. Bayangin kalau nanti Anda sudah lulus, nanya sama siapa coba? Ya, mumpung masih ada saya, mumpung masih ada dosen siapa aja, silakan ditanya aja ya. Oke. Sampai di sini cukup jelas ya materi pertemuan ketiga? Jelas, Pak. Ya, Kang Sapri makin menarik nggak belajarnya Kang Sapri? Halo. Yo, Kang Wali. Pak mau nanya, Pak. Yo, siap Kang Wali. Ini saya kan mengikuti Zoom dari tadi. Tadi saya udah ngisi absensi, cuma belum ada rekapan apa ya hasil pertemuan sekarang. Maksudnya saya lupa ngecek, soal apa lupa ngetik. Maksudnya saya keterlambatan. Gimana itu, Pak? Masih dibuka kok, Kang. Linknya masih dibuka kok. Enggak, tadi udah nggak bisa 30 menit kan batasnya, Bapak. Minggu kemarin pun sama kayak gitu, Pak. Masih dibuka, Kang. Coba dicek lagi. Beda handphone kali. Masih beda handphone kali. Ya udah ya, saya Siap, Pak, Kang. saya cek kembali, Pak ya. Makasih, Pak ya. Yo, sama-sama, Kang. Yo. Ada lagi yang lain? Yang materi nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya berarti materi itu ada dua kemungkinan. Jelas banget sama nggak jelas banget, repot. Baik, cukup ya. Recordingnya nanti saya kirim ya. Jadi biasanya dari Zoom itu butuh waktu 10 menit ya untuk Bapak. Itu yang di grup banyak yang mengeluh katanya. Absennya udah nggak bisa katanya. Gimana gitu tuh? Coba dilihat dulu lah. Coba dilihat dulu. Saya malah belum buka grup kan, saya lagi fokus aja. Coba dilihat dulu ya. Oke. Sip ya. Nah, bisa. Oke, makasih Pak ya. Yo, sama-sama. Saya malah belum lihat. Sami-sami Kang. Saya malah belum lihat grup sama sekali ya. Oke. Baik teman-teman, jadi sekali lagi berusaha menyenangi atau berusaha untuk tertarik dengan bidang bisnis ya. Karena kedepannya Anda orang ekonomi ya, ini sarjana ekonomi berarti kemampuan bisnisnya harus nomor 1 nih ya. Ilmu bisnis Anda, ilmu ekonomi Anda sudah ada, nah saya langsung masuk dari sisi praktisinya. Langsung praktek bisnisnya kayak gimana. Oke, hari ini saya rasa cukup. Terima kasih atas atensinya. Sekali lagi recordingnya nanti saya kirim link YouTube-nya karena ini lagi render. Ya, render butuh waktu 5-10 menit. Terima kasih, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.